jadi habaib di Afrika, wogo, jadi Bilal bin Rabah, jadi Bilal bin Rabah. Kalau jadi habaib di Afrika, wogo, jadi Bilal bin Rabah, Tawain bersama ya, bareng-bareng ketawanya. Coba jadi Habib di Afrika katanya, wow mau jadi Bilal bin Rabah, terus ketawa ngakak, hahaha gitu ya. Kalau jadi habaib di Afrika, wogo, jadi Bilal bin Rabah, jadi Bilal bin Rabah. Ya seolah-olah mulia daripada Bilal bin Rabah karena berada di Indonesia, jadi Habib di Indonesia banyak muhibbinnya. Kalau Bilal bin Rabah itu katanya Habib di Afrika, padahal Bilal bin Rabah itu bukan Habib, bukan keturunan Nabi. Beliau itu adalah sahabat Rasulullah dan kemuliaan beliau jelas itu sebagai sahabat Rasulullah yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi malah ditertawakan seperti itu, teman-teman. Jihad, mencintai kesabaran, juga menjadi orang yang telah dijamin surga oleh baginda Nabi SAW. Dan tidak mudah untuk mendapatkan jaminan surga dalam arti katakan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dan sudah masyhur hadis di mana Nabi SAW mendengarkan suara terompa sandalnya Bilal di surga berjalan di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi pun bertanya kepada Bilal, apa yang kau lakukan? Maka Bilal pun sambil menangis mengatakan, aku hanya mengerjakan 2 rakaat solat setiap kali selesai bersuci, atau solat sunnah wudu yang biasa sudah dikenal dalam buku-buku fikih kita. Orang inilah teman-teman sekalian yang Umar bin Khattab di zaman jahiliyah dulu sempat menjadi salah satu tuannya yang memang memerintahkannya, menyuruhnya. Lalu setelah Islam mengucapkan kalimat yang mulia yang sudah masyhur. Umar mengatakan setelah Islam untuk menunjukkan bahwasanya Islam mendahulukan keimanan dan ketakwaan dan bukan paras wajah juga poster tubuh. Abu Bakar adalah pemimpin kami atau sayyid kami yang telah memerdekakan sayyid kami, tuan kami juga Bilal. Umar memanggil Bilal yang tadinya dipanggil sebagai seorang budak di masa jahiliyah, setelah Islam dipanggil menjadi tuan. Saudaraku seiman, berbicara masalah Bilal bin Rabah atau sebagian riwayat menyebutkan Bilal bin Riyah. Ayahnya Rabah tidak tersebutkan dalam buku-buku sejarah tentang keberadaannya, tapi ibunya bernama Hamamah, seorang wanita berkulit hitam dari negeri Habasyah yang membawa anaknya dari negeri Habasyah, Bilal, untuk menuju ke Mekah. Dan pada saat itu memang mereka dalam keterbudakan, diperjualbelikan. Dan Bilal sempat tinggal di Mekah atau tinggal di Mekah dari masa kecilnya sampai berumur 30 tahun, lalu dia menganut Islam. Bilal tepatnya lahir 43 tahun sebelum hijrah. Dalam arti kata, dia berumur 30 tahun masuk ke dalam agama Islam. Julukannya di Mekah disebutkan dengan Ibnu Sauda atau anak yang berkulit hitam. Dan ini bentuk penghinaan sebenarnya oleh masyarakat Mekah, karena mereka menganggap orang berkulit hitam adalah orang yang nomor 2 atau nomor 3 di masyarakat itu sendiri. Juga ini dikarenakan sebagian ahli sejarah mengatakan karena ibunya yang berkulit hitam, maka anaknya pun dapat julukan seperti ini. Ibn artinya anak, Sauda artinya hitam, dan ini mu'annath atau istilah bagi wanita, maksudnya ibunya, anak wanita yang berkulit hitam. Dia sempat menjadi budak di beberapa suku di Mekah, termasuk suku Abdiddar. Lalu kemudian terakhir sekali jatuh di tangan Umayyah ibn Khalaf. Bilal radhiyallahu anhu awalnya adalah seorang budak, diperjualbelikan, dan dia disukai oleh tuan-tuannya karena orangnya sangat kuat, amanah, tidak pernah mengeluh, dan juga tidak pernah menganggap remeh sesama budak di Mekah. Maka dia dicintai oleh tuan-tuannya, majikannya, sampai Bilal termasuk orang yang diperebutkan oleh orang-orang Mekah untuk dibeli. Termasuk Umayyah bin Khalaf terakhir mengambilnya. Dan Umayyah bin Khalaf adalah orang terkaya Mekah. Baru kemudian datang setelahnya Abu Jahal dan teman-temannya yang lain. Maka Bilal bekerja menjadi budak di seorang yang paling kaya di Mekah pada saat itu. Bilal juga dicintai oleh kalangan budak karena dia tidak pernah merasa dirinya lebih daripada budak yang lain sebelum masuk Islam. Memang orangnya memiliki akhlak yang mulia, selalu berbuat baik, karena di zaman jahiliyah para budak itu saling berbangga satu sama yang lain. Merasa dirinya kalau kerja di orang kaya, maka budak-budak yang di tempat orang miskin dianggap remeh. Bahkan mereka buat sewenang-wenang, menyiksa dan seterusnya. Tapi Bilal tidak melakukan itu, maka dia dicintai di kalangan majikan dan dicintai juga di kalangan budak-budak. Kisah awal masuk Islamnya Bilal. Bilal pada saat itu melihat bagaimana kondisi Mekah, bagaimana orang-orang sangat zalim. Dia dan teman-temannya para budak bisa dipukul setiap saat, bisa disiksa, bisa ditumpahkan darahnya, tidak ada yang bisa menuntut. Budak pada saat itu halal darahnya, boleh dibunuh, boleh dipukul. Bahkan terkadang mereka disiksa oleh majikannya hanya karena salah masak saja, atau hanya karena lupa membawa air. Itu sudah cukup untuk bisa ditumpahkan darahnya. Kezaliman yang luar biasa. Bilal saksikan tiap hari. Bahkan seringkali disuruh oleh tuannya, dia disuruh siksa budak-budak yang lain kalau mereka tidak mau patuh. Walaupun Bilal tidak mengerjakan itu, dia berusaha menghindar dan mencari segala macam alasan agar tidak menyiksa budak-budak yang lain. Sisi yang lain, Bilal juga melihat kondisi ibadahnya orang-orang Mekah. Mereka menyembah berhala. Para budak disuruh mengukir patung-patung. Para budak dipukulin.
Pada budak disuruh untuk menyembah patung secara paksa. Bahkan para budak diperintahkan hal-hal yang sangat memilukan. Memilukan ini dalam arti kata tidak diperlakukan dengan primanusiaan. Misal tidak diberi makan dalam 2 hari. Misal diambil hak paksanya, anaknya diambil misalnya. Atau bahkan ada yang dikebiri dan segala macam perbuatan buruk yang dilakukan. Bilal juga melihat para majikan menyembah berhala. Padahal mereka tahu ada Ka'bah. Mereka yakin ada Tuhan namanya Allah. Dan Bilal sangat faham masalah ini sebelum Islam. Kenapa mereka sembah berhala? Apa gunanya? Cuma dia tidak berani menanyakan pada majikannya karena hukumannya bisa dibunuh. Semua ini bergejolak di dalam jiwa Bilal radhiyallahu anhu sampai dia mendengar ada seseorang penduduk Mekah dari tuannya Mekah yang dikenal dengan jalur nasabnya yang suci, orang kayanya Mekah, dihormati, tokoh masyarakat, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau menyampaikan tentang kenabiannya, maka berbondong-bondong orang banyak datang, di antaranya Bilal radhiyallahu anhu. Melihat kejadian tadi teman-teman sekalian, keyakinan orang-orang Mekah, kemudian kondisi penghinaan terhadap para budak, maka Bilal mendengar Nabi SAW menyampaikan kalau dia seorang Nabi, utusan Allah. Dan Bilal dengar juga dari orang-orang yang ada di Bilal mendengar dari orang-orang yang ada di Mekah kalau ada Tuhan namanya Allah. Dia udah dengar tapi dia tidak tahu bagaimana cara beribadah. Maka dia pun datang ke majelis Nabi SAW di rumah Darul Arqam, kemudian mendengarkan dari Nabi SAW. Di antara yang Nabi SAW sampaikan, semua apa yang selama ini dia bimbang terjawab dalam satu kali pertemuan. Nabi SAW larang untuk menyekutukan Allah, syirik, nggak boleh menyembah-nyembah berhala. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, dan depan mata kita ada Ka'bah. Sebagai faktanya, orang Mekah pun meyakini itu. Benda-benda patung mereka yang ukir, mereka yang buat. Bilal spontan pada saat itu menemukan, langsung menangkap poinnya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam Islam tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang Ajam. Bilal orang Ajam pada saat itu, karena istilah Arab dan Ajam artinya semua selain suku Arab. Ini bukan bentuk penghinaan tapi istilah supaya mudah memahami pada saat itu. Dan Nabi SAW juga menggunakan istilah ini dalam sabda beliau, la farqa baina arabin wa ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam kecuali dengan ketakwaan. Terus Nabi SAW menekankan tentang masalah Islam, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, ya. Dan sampai akhirnya dikatakan tidak boleh membunuh secara zalim. Akhirnya Bilal jadi tangkap poin semua yang jadi masalah yang dihadapi Islam ini terjawab. Ini ajaran agama yang luar biasa. Walaupun dia seorang budak, tidak boleh sama sekali dihina, dipukul. Bahkan ada hadis Nabi SAW, siapa yang sengaja menghukum budaknya tanpa kesalahan, maka dia akan dihukum oleh Allah pada hari kiamat. Kalau dia potong tangannya, kalau dia pukul misalnya, atau dia bunuh tanpa sebab, maka hari kiamat Allah juga akan kisos dia nanti. Maka tanpa ragu, Bilal pun akhirnya mengucapkan syahadat. Pada hari yang bersamaan teman-teman sekalian, Bilal pun mulai dari sana pulang terlambat dari Darul Arqam. Maka tuannya Umayyah marah. Ditanya, dari mana kau Bilal? Kenapa kau tidak datang? Kenapa kau tidak ada, saya lagi cari? Tanpa ragu teman-teman sekalian, Bilal tidak sembunyikan keislamannya. Karena ada orang di Mekah menyembunyikan keislaman, dan pada saat itu dibolehkan oleh Nabi SAW. Orang menyembunyikan Islamnya karena takut disiksa boleh, tidak masalah. Tapi ada di antara sahabat-sahabat yang luar biasa, tidak mau sembunyikan. Ini kebenaran selesai. Mau disiksa, mau dibunuh, di hari pertama Islam siap untuk hadapi semua itu. Dan ini satu hal yang luar biasa pada pribadi orang seperti Bilal, yang semestinya dia penuh dengan ketakutan, budak bisa dibunuh setiap saat. Enggak ada orang yang membelahnya. Dia mengatakan, saya dari rumah Muhammad dan sudah mengikuti ajarannya. Maka Umayyah spontan marah. Umayyah orang yang sangat benci dengan Nabi SAW. Dia segrup dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Bilal spontan langsung dicambukin pada saat itu, dipukulin, dicabut bajunya sampai berdarah-darah. Umayyah pun memanggil teman-temannya semua, ayo kita rame-rame siksa. Bilal budak saya sudah ikut-ikutan masuk Islam. Maka mereka pun rame-rame menyiksanya, datang menyiksanya. Dan sampai pada saat Umayyah sudah capek menyiksanya, penuh dengan luka-luka di badan Bilal, dan terus saja Bilal mengucapkan kalimat mulia, Ahad, Ahad, artinya Esa, Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Karena itu yang dia tangkap, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan nanti setelah hijrah ke Madinah, sempat Umar bin Khattab tanya Bilal dan beberapa sahabat, kenapa engkau memilih kalimat Ahad, Ahad? Kenapa bukan kalimat lain? Kenapa bukan Allah misalnya? Kata Bilal, karena saya tahu kalimat itu yang paling membuat mereka benci. Justru saya ucapkan, biar saya merasakan, biar dia tahu itu adalah ini keyakinan saya. Maka mereka pun, Umayyah kalau sudah capek teman-teman sekalian, dia mengikatkan rantai di leher Bilal, mengikat tangannya, radhiyallahu anhu, kemudian diseret di jalan dan diiklankan, siapa saja yang mau siksa, yang memukul, bahkan membunuh Bilal halal, enggak ada hukumannya, enggak ada diyahnya, enggak ada gantian denda. Kalau dia budak orang umum, kemudian dibunuh orang lain, maka tuannya bisa minta diyahnya, dendanya. Pada saat itu sekitar 100 ekor unta. Maka Umayyah mengiklankan, ini boleh, disiksa silakan, bunuh saja, nggak ada masalah. Semua anak kecil lemparin batu, ada yang lemparin kotoran, ada yang pukulin kepalanya, segala macam. Luar biasa siksaan yang terjadi. Sudah capek, sudah letih di siang hari, dari pagi sampai menjelang siang, menjelang sore, menjelang siang hari. Di siang bolong, capek disiksa, maksudnya Umayyah dan orang-orang sudah selesai menyiksanya, tapi Allah belum mengatakan ajalnya. Maka Umayyah pun menemui Bilal di tengah jalan dalam kondisi semua badannya luka, berdarah-darah, capek, letih. Dia pun menyuruh lagi budak-budak yang lain, suruh mengikat tangan dan kaki Bilal di kiri kanan. Ikat dengan rantai, biasanya mereka menggunakan besi yang bulat, dan besi bulat itu diikat dengan rantai. Diikat ukuran pergelangan tangan kiri kanan dan kaki, kemudian ditarik oleh setiap tangan dan kaki dua orang budak, ditarik dengan keras sehingga seluruh otot-otot Bilal dan tulangnya radhiyallahu anhu tertarik dengan keras. Kemudian diseret di padang pasir yang panas.
Dan pada saat itu pun dikerumuni oleh orang-orang, bukan satu orang, bukan Umayyah. Kita bayangkan kalau kita di posisi sahabat yang mulia, ya, tuan yang layak kita katakan tuan kita, sebagaimana Umar mengatakan tuannya Umar, Bilal radhiyallahu anhu dengan sangat tabah, sabar. Dia mengatakan tetap ahad, ahad. Kata Umayyah, wahai Bilal, tinggalkan kalimat itu. Kembali kepada Tuhan Tuhanku, maka aku akan lepaskan kamu. Bilal tetap mengatakan ahad, ahad, terus saja, tidak peduli dengan perkataan itu. Maka Umayyah karena marah, dia menyuruh memanaskan batu yang besar. Dibakar api yang besar, kemudian ditaruh di atasnya batu, sampai batu itu memanas. Jadi bukan cuma batu biasa, tapi memang dibakar dengan api sampai panas. Dan batu sifatnya bisa menyimpan. Kita tahu batu kalau kena matahari dia kita dudukin panas. Kalau dia kena misalnya musim dingin, kena angin yang dingin, dia juga bisa dingin. Seperti itu, dia menyimpan beberapa saat suhu yang ada. Maka batu ini sangat panas, lalu diangkat dengan beberapa orang menggunakan wadah besi sampai diletakkan di atas dada Bilal radhiyallahu anhu dalam kondisi panas dan sampai membakar kulit-kulitnya radhiyallahu anhu. Sebagian riwayat mengatakan sampai otot-ototnya koyak, ya, berdarah semuanya. Tapi Bilal tetap mengatakan ahad, ahad. Kuasa Allah. Semua kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala perdengarkan Abu Bakar tentang kajian ini. Abu Bakar seorang tokoh Mekah yang sudah kita tahu kisahnya dan kedermawannya dan keimanan yang luar biasa. Dan ini sudah kita bahas di serial Sahabat yang pertama. Beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu kurang lebih. Beliau orang yang sangat dermawan. Mendengar Bilal lagi disiksa, berikut juga dengan beberapa sahabat Nabi yang lain yang tetap mengiklankan keislamannya seperti Suhaib Ar-Rumi, kemudian juga Sumayyah dan Yasir. Ya, tapi Sumayyah dan Yasir sempat terbunuh sebelum ditebus oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun datang menebus Bilal dan Suhaib. Tapi kita jadikan bahasan kita adalah Bilal. Dia pun datang lalu mengatakan kepada Umayyah, wahai Umayyah, kenapa kamu siksa budak ini? Apa masalahnya? Dia meninggalkan agama nenek moyangnya. Kata Abu Bakar, dia cuma beriman kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala. Tidak ada hak untuk menyiksanya. Dia bilang, ini budak saya, hak saya. Kalau kau mau beli, ambil saja. Maka kata Abu Bakar, saya akan beli. Berapa kau akan jual? Dia bilang, saya akan jual walaupun kau hanya bayar dengan 1 uqiyah. 1 uqiyah kurang lebih 1 genggam. Apa sajalah. Mau gandum, mau kurma, mau kismis, mau emas, pokoknya bayar 1 uqiyah. Maka kata Abu Bakar, baik, saya beli, dikasih 1 uqiyah. Kata Umayyah, wahai Abu Bakar, kalau kau mau beli lebih murah dari 1 uqiyah, maka saya tetap akan jual. Kata Abu Bakar, wahai Umayyah, kalau kau jual sampai 1000 uqiyah pun saya akan beli. Jadi dibalas itu, tapi tentu setelah dibayar. Lalu kemudian, loh iya, karena si Umayyah mengucapkan kalimat itu setelah dia terima uangnya. Dia curang, dia sudah mengucapkan, setelah dia bilang 1 uqiyah, Abu Bakar kasih 1 uqiyah. Setelah dia terima baru dia bilang, kalau seandainya kau mau beli lebih sedikit dari ini saya akan jual. Jadi, tapi uang sudah diterima. Abu Bakar bilang, kalau kau tawarkan saya 1000 uqiyah saya akan bayar. Tapi Abu Bakar jujur dengan itu. Artinya betul-betul dia mau bebaskan. Dan Abu Bakar dan setiap hari membebaskan banyak sahabat. Sampai ayahnya, Abi Kuhafa, waktu itu orang yang buta matanya. Lalu kemudian mengatakan, maaf, waktu itu belum buta matanya, waktu mau hijrah Abu Bakar baru buta. Abu Kuhafa radhiyallahu anhu, ayah Abu Bakar masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Tapi yang jelas pada saat itu Abu Kuhafa mengatakan, wahai anakku Abu Bakar, kenapa kau hanya membebaskan budak yang sudah luka-luka? Tak berguna buat kamu, kan budak dipakai tenaganya. Kata Abu Bakar, saya tidak bebaskan untuk saya pakai. Saya tidak beli untuk saya pakai, tapi saya beli untuk saya bebaskan karena Allah. Maka terbebaskanlah Bilal pada saat itu. Dan Bilal dalam agama Islam dikatakan Bilal bin Rabah maula Abu Bakar. Maksud daripada maula adalah penisbatan pembebasan budak kepada orang yang bebaskan. Dan kalau si budak memiliki kekayaan, dia mati, maka si tuannya yang membebaskan mendapatkan warisan. Ya. Itu adalah hukum sendiri pernah kita jelaskan pada saat menjelaskan Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu ajma'in. Yang jelas pada saat itu bebaslah bebaslah Bilal. Kemudian Bilal pun diberikan kesempatan oleh Abu Bakar untuk belajar Islam sebebas-bebasnya dan Abu Bakar melindunginya. Maka jadilah Bilal pada saat itu orang yang terus saja belajar dari Nabi SAW dan mendalami agama Islam. Di dalam sebuah riwayat disebutkan Atha al-Khurasani. Atha al-Khurasani salah satu ulama di Khurasan. Levelnya Sa'id bin Musayyab, levelnya Atha bin Abi Rabah, ya, levelnya Abdullah bin Mubarak. Ulama besar. Atha al-Khurasani berkata pada saat dia berkata, aku duduk di samping Ibnu Musayyib. Ya, maksudnya Sa'id bin Musayyib radhiyallahu rahimahumullah, ulama-ulama tabi'in. Lalu dia mengingat Bilal. Dia berkata, Bilal kokoh mempertahankan agamanya. Dia disiksa karena Allah. Lalu Nabi SAW melihatnya dan bersabda, kalau kami mempunyai harta yang cukup, niscaya kami membeli Bilal. Lalu Abu Bakar menemui Al-Abbas, paman Nabi SAW, kemudian berkata padanya, belilah Bilal untukku. Karena pada saat itu Abbas memiliki kedudukan dan juga Abbas memegang beberapa harta Abu Bakar yang diinvestasikan. Maka Abbas pun akhirnya dalam riwayat ini membeli Bilal. Riwayat lain dikatakan Abu Bakar yang membelinya secara langsung. Dari Qais rahimahullah juga disebutkan riwayat lain. Ia berkata Abu Bakar membeli Bilal yang ditimpa batu oleh majikannya dengan harga 5 uqiyah emas. Majikannya berkata, kalau engkau tidak mau kecuali membelinya dengan 1 uqiyah saja, niscaya kami tetap menjualnya kepadamu. Maka Abu Bakar menjawab, kalau kalian tidak mau menjualnya kecuali dengan 100 uqiyah, niscaya aku tetap membelinya. Ini riwayat yang lain yang menjelaskan tentang prosesi pembebasan Bilal. Dan ini yang diucapkan oleh Umar tadi saya bilang, perkataan yang mulia, Abu Bakar sayyiduna wa a'taqa Bilalan sayyidina. Abu Bakar adalah pemimpin kami, tuan kami, dan juga dia telah memerdekakan sayyid atau tuan atau pemimpin kami, Bilal. Bilal terus saja dihormati teman-teman sekalian oleh para sahabat. Juga Nabi SAW didudukan sebagai sahabat yang mulia, sebagaimana kita akan lihat nanti bagaimana peran-peran dan kiprahnya setelah hijrah ke Madinah. Tapi khusus perilaku Abu Bakar ini,
pada saat dia tebus Bilal tadi, ini Allah turunkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Lail ayat 19 sampai 21 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dan tidak ada seorang pun yang memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari wajah Rabbnya yang maha tinggi, dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Kata para ahli tafsir, disepakati ayat-ayat ini turun tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia membeli Bilal dan memerdekakannya di jalan Allah. Jadi maksud dengan dan tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, maksudnya Abu Bakar waktu dia beli 5 uqiyah emas tadi, Bilal dia enggak berharap balasan. Bilal sudah luka-luka, ya, sudah lemah, bisa meninggal, tapi dia tidak berharap balasan untuk itu. Tapi dia memberikan semata-mata karena mencari wajah Rabbnya yang maha tinggi, dan niscaya dia kelak akan mendapatkan kesenangan sempurna. Kata ulama tafsir, Allah jamin Abu Bakar masuk surga gara-gara perbuatan itu, salah satunya karena dia melakukan pembebasan budak ini, sebagaimana nanti kita akan jelaskan dalam pelajaran kita, fadilah membebaskan budak. Al-Quran pernah turun teman-teman sekalian karena kedudukan Bilal. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, kami berenam bersama Rasulullah SAW, maka orang-orang musyrikin berkata kepada beliau, usirlah mereka darimu sehingga mereka tidak berbuat lancang terhadap kami. Pada saat itu yang ada 6 orang itu adalah aku, Abdullah bin Mas'ud, maksudnya Sa'ad tadi berkata ya, Bilal, seorang laki-laki dari suku Huzail, dan 2 laki-laki lain. Maka Allah menurunkan firman Allah kepada kami berenam. Surah Al-An'am ayat 52 sampai 53. Yang bunyinya diriwayatkan Imam Muslim tentunya, nomor hadisnya 2413 dalam Fadail Sahabah, keutamaan para sahabat, dan Ibnu Majah juga sebutkan dalam kitab Zuhud nomor 4128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. Terjemahannya, dan janganlah engkau hai Muhammad mengusir orang-orang yang menyuruh Rabbnya di pagi dan petang hari. Dan ayat ini turun kepada 6 orang termasuk Bilal. Artinya Allah mengikrarkan dari langit tujuh sana, dari atas langit, kalau Bilal termasuk orang yang rutin berzikir dan mengingat Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan wajahnya Allah. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Artinya orang-orang Quraisy tadinya minta, hai Muhammad, ini orang-orang budak-budak semua, keluarkan, kami duduk dengarkan ceramahmu. Maka sebelum Nabi SAW mengambil keputusan, Allah turunkan ayat ini. Jangan pernah pindahkan orang-orang itu, karena orang-orang itu adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Jangan ikuti hawa nafsunya orang-orang kafir. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka, orang-orang kaya, dengan sebagian yang lain, orang-orang miskin, agar mereka orang-orang kaya berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang siapa di antara mereka yang bersyukur? Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, marah dengan kemarahan Bilal. Ini ada riwayat menjelaskan masalah itu. Saking dekatnya dengan Allah Azza wa Jalla, semua yang disampaikan Nabi SAW dinikmati, dikerjakan. Semua yang dilarang ditinggalkan, dan dia berpegang teguh pada itu. Sampai-sampai kemarahan Bilal bisa mengundang kemarahan Allah. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, dan bagi yang memegang bukunya tentu disebutkan di halaman 245 ada hadis di putnot nomor 14, riwayat Imam Muslim nomor 2504 dan Nasa'i dalam hadis nomor 172 dari Aiz bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa Abu Sufyan datang kepada Salman, Suhaib dan Bilal yang sedang bersama beberapa orang. Mereka berkata, demi Allah, pedang-pedang Allah belum mengambil haknya dari musuh-musuh Allah. Maksudnya adalah Abu Sufyan pada saat itu ketangkap, ya, mau ketangkap dalam peperangan. Lalu Bilal, Salman, Suhaib, 3 orang ini tadinya dianggap sebagai orang yang rendahan oleh orang-orang Quraisy, termasuk Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Maka ketiganya berkata, demi Allah, pedang-pedang Allah belum mengambil haknya dari musuh-musuh Allah. Artinya Abu Sufyan ini semestinya juga dihukum nih. Nggak bisa enggak. Kalau ketangkap kita harus bunuh nih. Waktu itu tidak ketangkap tentunya. Maka Abu Bakar berkata kepada mereka, Abu Bakar berkata kepada Bilal, Suhaib dan Salman, apakah kalian mengatakan demikian kepada sayyid atau pemimpin dan syekh pemuka orang-orang Quraisy? Maksudnya Abu Sufyan. Kenapa kalian bilang begitu? Kalau ketemu mau saya penggal lehernya, mau kami bunuh, gitu kan? Lalu Abu Bakar datang kepada Nabi SAW dan mengabarkan kepadanya tentang kejadian itu. Maka Nabi SAW malah menegur Abu Bakar. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih ini? Ya Abu Bakar, la'allaka abghadtahum, la'in kunta abghadtahum laqad abghadta rabbak. Wahai Abu Bakar, kalau seandainya engkau telah membuat ketiga orang itu, Bilal, Salman, dan Suhaib marah, maka niscaya engkau telah membuat Tuhanmu marah. Allah marah. Jadi bukan karena kasus Abu Sufyan-nya, tapi ini menandakan fadilah dan kedekatan ketiga sahabat ini, termasuk Bilal salah satunya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar pun segera kembali kepada 3 orang sahabat dan berkata, wahai saudara-saudaraku, apakah aku telah membuat kalian marah? Mereka menjawab, tidak. Semoga Allah mengampunimu wahai saudara kami. Ini tentu jawaban. Lalu Abu Bakar pun berterima kasih dan memeluk mereka. Karena memang ini jelas penyampaian Nabi SAW, Allah akan murka dengan kemurkahannya. Teman-teman sekalian, apa yang kira-kira diharapkan bagi seorang mukmin mengalahkan surga? Kalau di antara kita yang hadir sini teman-teman sudah tahu tentang surga dan tahu tentang neraka,
Minimal bacalah. Kalau di YouTube ada ceramah saya membedah buku lengkap judulnya Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Coba ikutin. Kalau tidak salah neraka, surga kita bahas sekitar 32 pasal, neraka pun begitu, panjang lebar tentang tanahnya, istananya segala macam. Satu hal yang sulit untuk dibayangkan. Memang betul-betul seperti yang Allah sampaikan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan penyampaian dari Tuhannya Allah, surga itu semuanya akan dilihat, tidak pernah mata lihat. Semua yang didengar tidak pernah telinga dengar, dan semua yang ada di dalamnya sedikit pun, sekecil apapun. Sampai ulama hadis mengatakan sebutir pasirnya pun tidak akan pernah terlintas di hati manusia. Sesuatu yang luar biasa. Tidak ada capek, enggak ada letih, enggak ada gangguan orang. Untuk masuk ke sana butuh upaya yang berat. Ya, memaksakan diri tanda kutip dalam ibadah, selalu berpegang teguh pada hal yang dibolehkan, selalu mengingkar mungkar, selalu meninggalkan hal-hal yang dilarang. Butuh juhud, butuh upaya. Dan semua orang mukmin merindukan surga. Tapi beda dengan Bilal, teman-teman sekalian radhiyallahu anhu. Surga yang rindu padanya. Dan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah riwayat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan juga Al-Bazzar meriwayatkan dari Bilal dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Disebutkan bahwasanya suatu hari Nabi SAW masuk ke rumah Bilal, berkunjung, dan di sisinya ada sekantong kurma di sisi Bilal. Nabi SAW bertanya, apa ini wahai Bilal? Maka Bilal menjawab, wahai Rasulullah, aku menyimpannya untuk anda dan untuk tamu-tamu anda. Katanya mau datang ke rumah saya, jadi saya simpankan. Maka beliau bersabda, apakah engkau tidak takut ia menjadi uap api neraka, hai Bilal? Infakkan saja, enggak usah tunggu saya. Kalau sudah niat sedekah keluarin, enggak usah tunggu saya. Wahai Bilal, infakkan, dan jangan pernah takut miskin dari pemilik arsh, Hadis ini dari riwayat Tabarani, dan ini yang dimaksud dengan hadis ini dihubungkan dengan hadis yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dan nomor 3798, kitab Al-Manaqib, dan Hakim menyebutkan nomor 137, dan disahihkan dan disepakati oleh Az-Zahabi. Mendengar perintah Nabi SAW tadi, Bilal enggak pakai tunggu, berdiri disedekahkan ke orang lain. Lalu apa kata Nabi SAW setelah itu? Beliau lalu menyampaikan berita gembira kepada Bilal sambil berkata, ishtaqatil jannatu ila thalatha, Aliyin wa Ammarin wa Bilal. Sungguh surga itu merindukan 3 orang. Kita semua merindukan surga, ini surga yang rindu bertemu dengannya. Ini bukan cuma sekedar jaminan masuk surga, teman-teman sekalian. Artinya sampai surga sudah memohon kepada Allah agar meminta 3 orang ini segera dimasukkan. Ini adalah Ali bin Abi Thalib, Ammar ibn Yasir, dan Bilal bin Rabah. Dan Bilal salah satunya. Bisa dibayangkan bagaimana kalau surga sampai merindukannya. Kata penulis di sini, saya coba bacakan tulisannya cukup bagus. Bagaimana kedua kaki Bilal radhiyallahu anhu bisa menopang tubuhnya setelah meraih berita gembira tersebut untuk berjalan di muka bumi di antara manusia. Belum lama dari ini, Bilal hanyalah seorang hamba sahaya Habasyah. Tapi saat ini dia sudah menjadi orang terkenal di muka bumi, bahkan di langit, sampai surga pun merindukannya. Semua itu hanya karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Banyak orang dari kalangan elit, para pemilik kedudukan, kekuasaan dan kekayaan tidak mendapatkan 1/10 dari kemuliaan abadi yang telah diraih oleh Bilal, seorang hamba sahaya Habasyah. Bahkan banyak pahlawan sejarah yang tidak meraih sebagian dari ketenaran sejarah yang telah diraih oleh Bilal. Kulitnya yang legam, nasab dan kedudukannya yang dianggap rendah, dan remehnya di mata manusia, layaknya seorang hamba sahaya tidak menghalanginya ketika dia masuk Islam sebagai agamanya untuk meraih kedudukan tinggi yang dengan kejujuran, keyakinan, kesucian dan keluruhannya membuatnya layak mendapatkannya. Nabi SAW juga menguatkan tentang janji surga ini dengan menyampaikan kepada Bilal langsung kalau mendengarkan trompa sendalnya di surga. Kita dengarkan riwayat yang menyebutkan masalah itu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 360, Tirmidzi nomor 3689, dan Hakim menyebutkan nomor 285, serta Hakim mengatakan sahih sesuai syarat Bukhari Muslim, dan keduanya Bukhari Muslim tidak meriwayatkan tapi disepakati oleh Az-Zahabi dengan kesahihannya. Di sini dikatakan dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW memanggil Bilal di depan para sahabat. Beliau pun bersabda kepadanya, ya Bilalu, bima sabaktani ilal jannah. Wahai Bilal, apa yang engkau lakukan sampai kau bisa dahului aku di surga? Bukan cuma masuk surga, dahului langkah kakinya Nabi di surga. Ini lafaz hadis begitu. Wahai Bilal, apa yang kau lakukan sampai engkau mendahuluiku di surga? Inni dakhaltul jannatal barihah fasami'tu khashkhashtaka amami. Waktu saya semalam dimasukkan ke dalam surga, saya mendengar suara terompah sendalmu di depanku. Fa'ataitu ala qasrin min dhahabin murabba'in. Lalu kemudian saya dibawa setelah itu ke sebuah istana yang sangat mewah, dan istana itu berbentuk persegi. Fakultu liman hadal qasr. Lalu aku berkata kepada para malaikat, pemiliknya siapa istana ini? Qalu, mereka berkata, lirajulin min ummati Muhammad. Maka dijawab, ini adalah pemiliknya salah seorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu fa ana Muhammad. Maka saya pun mengatakan, saya Muhammad. Liman hadal qasr? Siapa kira-kira akan dapatkan dari umatku? Qalu lirajulin minal Arab. Ini adalah pemiliknya salah seorang dari turunan Arab. Qultu ana Arabiyun. Maka Nabi SAW mengatakan, saya juga turunan Arab. Liman hadal qasr? Untuk siapa kira-kira istana ini? Qalu lirajulin min Quraisy.
Para malaikat mengatakan seorang laki-laki dari Quraisy. Qultu fa'ana Quraisyun. Saya juga dari suku Quraisy. Liman hadzal qasr? Untuk siapa istana yang mewah ini? Karena mewah sekali. Qalu li Umar bin Khattab. Untuk Umar bin Khattab. Faqala Bilal, ya Rasulullah, ma adzantu qattun illa sallaitu raka'atain. Maka Bilal pun mengatakan, ya Rasulullah, yang saya lakukan tidak pernah saya azan, karena perintah Nabi dia suruh jadi muadzin, kemudian saya sholat 2 rakaat, kemudian saya wudu, kecuali saya sholat 2 rakaat. Maaf, dikatakan saya tidak pernah azan kecuali saya sholat 2 rakaat setelahnya. Wa ma asabani hadatsun qat illa tawadda'tu indaha. Dan kalaupun saya batal wudu, maka saya selalu wudu lagi dalam mengerjakan sholat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadza. Rasulullah SAW bersabda, karena inilah kau mendahuluiku. Banyak ulama hadis merincikan masalah makna hadis ini. Yang pertama, bukan berarti Bilal lebih baik daripada Nabi SAW, karena tidak mungkin ada orang mengalahkan baginda Nabi SAW, mustahil itu. Tapi di sini yang dimaksud dengan Nabi SAW, engkau mendahuluiku, artinya ada satu amal yang kau dahului mengerjakan. Maka kata Nabi SAW, apa yang kau kerjakan? Bilal menjawab, setiap kali aku selesai azan, pasti sholat 2 rakaat, setiap kali aku batal wudu, aku wudu lagi, aku sholat 2 rakaat. Maka Nabi mengatakan dengan inilah kau mendahuluiku. Makna hadis kata sebagian ulama adalah, Bilal mengerjakan sholat sunnah wudu waktu itu, sementara belum ada perintah. Nggak ada perintah untuk wudu. Nggak ada perintah untuk itu, dia berusaha mengerjakannya. Dan ini teman-teman tidak masuk dalam perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi SAW masih hidup. Dikatakan bid'ah kalau Nabi sudah meninggal. Selama Nabi masih hidup, ini tidak masuk dalam perbuatan bid'ah. Karena wahyu lagi turun. Terbukti perilaku ini dibenarkan oleh Nabi SAW karena sesuai dengan wahyu. Sebagaimana juga kalau ada perilaku-perilaku sahabat tidak sesuai dengan wahyu, Nabi SAW tegur, disuruh tinggalkan. Gitu kan? Jadi maknanya adalah, sholat sunnah wudu ini memang belum saya kerjakan. Kurang lebih begitu salah satu maknanya. Berarti di sini bukan Bilal mendahului Nabi SAW di surga, berarti dia lebih mulia, enggak. Tapi maksudnya adalah perilaku yang kau kerjakan Bilal, sholat sunnah wudu itu kau mendahuluiku dalam mengerjakannya. Dan ini sekali lagi bukan bid'ah, kenapa? Karena Nabi SAW masih hidup. Kalau Nabi masih hidup tidak ada perbuatan bid'ah. Karena bid'ah adalah apa? Yang tidak dicontohkan, yang tidak diajarkan Nabi SAW dan para sahabat, gitu kan? Setelah Nabi SAW meninggal. Hadis yang lain atau riwayat yang lain, maaf. Riwayat yang lain diriwayatkan Imam Bukhari nomor 1149 dan Muslim nomor 2458. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada Bilal pada saat sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi SAW mengatakan di depan orang semua, Ya Bilalu, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, beritahukan kepadaku amalan apa yang paling bisa diharapkan dalam Islam yang telah engkau amalkan, yang paling besar pahalanya menurut kamu. Sami'tu daffana alaika baina yadayya fil jannah. Karena aku sempat diperdengarkan bunyi gerakan sepatu atau sepasang sandalmu di depanku di surga. Qal, maka Bilal berkata, ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tahuri ma kutiba li an usalliya. Bilal menjawab, aku tidak mengamalkan satu amalan yang menurutku paling bisa diharapkan, bisa paling menyelamatkan aku, melebihi bahwa aku tidak bersuci di malam atau siang hari, maksudnya wudu. Kecuali dengan bersuci tersebut, aku mengerjakan sholat yang telah ditentukan bagiku untuk melakukan sholat tersebut. Maksudnya adalah yang dimudahkan untuk mengerjakan. Artinya beliau mengikuti selalu habis wudu sholat 2 rakaat. Dan ini yang sudah umum disebutkan oleh para ulama tentang masalah sunnah wudu. Riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari nomor 3679 dan Imam Muslim 2457 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Ra'aituni dakhaltul jannata fa idza ana birrumaysa amraati Abi Talha wa sami'tu khashfah fa qultu man hadha faqala hadha Bilal wa ra'aitu qasran bifinaihi jariyatun fa qultu liman hadha li Umar فأردت أن أدخلها فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan dalam mimpi masuk ke dalam surga. Sebagian ulama mengatakan diperlihatkan nyata, walaupun mimpi, karena mimpi para nabi kenyataan, bukan seperti mimpi kita, ya. Makanya salah satu mujizat Nabi adalah ru'yah, melihat mimpi. Nabi Ibrahim AS waktu mau menyembelih Ismail, lihat mimpi, menyembelih anaknya. Makanya dia mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ara fi manami anni azbahuk. Wahai anakku, kata Ibrahim kepada Ismail alaihissalam, aku lihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fandur madza tara, coba lihat bagaimana pendapatmu. Maka Ismail menyuruh ayahnya untuk melakukannya. Jadi mimpi para nabi bukan mimpi seperti kita. Mimpi di sini artinya nyata. Ya. Aku masuk ke dalam surga, ternyata aku bertemu dengan Rumaisa. Rumaisa radhiyallahu anha, sahabiat yang luar biasa. Rumaisa nama lainnya adalah Gumaisa binti Milhan, dan ini sudah kita sebutkan di tablik akbar kita yang sebelumnya. Sebelum Bilal kita sempat bahas siapa? Abi Talha radhiyallahu anhu, Abu Talha. Istrinya namanya Rumaisa. Ya, ibunya Anas bin Malik. Dan sudah kita sebutkan Rumaisa dapat jaminan surga. Di sini kata Nabi SAW, aku bertemu di surga itu dengan Rumaisa, istri Abu Talha. Dan aku mendengar bunyi gerakan sendal. Maka aku bertanya kepada malaikat, sendal siapa? Gerakan siapa ini? Lalu malaikat menjawab, Bilal. Lalu aku melihat sebuah istana di halamannya ada seorang gadis. Maka aku bertanya, milik siapa istana ini? Maka malaikat menjawab, milik Umar bin Khattab.
aku sempat ingin masuk melihat istana itu, tapi aku teringat kecemburuanmu wahai Umar. Umar bin Khattab lagi di depan Nabi SAW. Jadi Umar bin Khattab cemburunya sangat luar biasa. Jadi ini adalah istrinya dari bidadari. Nabi SAW mengatakan, saya takut kalau saya masuk lalu saya ingat cemburumu wahai Umar, maka kau cemburu padaku. Maka kata Umar, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah. Maksudnya ayah dan ibuku kau lebih mulia daripada ayah dan ibuku. Apakah pantas bagiku untuk cemburu kepadamu? Artinya itu aku tidak mungkin cemburu. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana Bilal di sini dipastikan terdengar suara telapak kakinya di surga. Artinya ada jaminan sudah masuk surga sementara orangnya masih hidup di dunia. Dan kata ulama, 3 orang atau ada 13 orang atau lebih dari 13 orang, tapi 13 orang yang pasti disebutkan namanya dari 10 orang sahabat ini yang dijamin masuk surga: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini semua ditambah lagi dengan 3 orang yang sudah pasti disebutkan tadi, ya. Ammar, kemudian juga Bilal, dan ditambah dengan Rumaisa. Tentu ada yang lain, tapi 13 orang ini dapat jaminan langsung dari Nabi SAW. Artinya mereka masih hidup, sudah dipastikan di dalam surga. Penulis berkata, semua ini termasuk buah dari mendawamkan atau penjagaan. Bahasa Indonesianya penjagaan, bahasa Arabnya mendawamkan. Artinya rutinitasnya, mendawamkan amal saleh, balasan suatu amal sesuai dengan jenis amal itu sendiri. Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, rahimahullah, Sahih Bukhari, karena Bilal berjalan di hadapan Nabi SAW untuk mengumandangkan azan, dia meraih yang sepadan dengannya di surga. Namun hal ini tidak berarti bahwa Bilal masuk surga mendahului Nabi SAW, karena Bilal adalah pengikut beliau. Sepertinya Nabi SAW mengisyaratkan konsistensi Bilal di atas apa yang dia pegang selama ini dalam hidupnya dan tetap dekat kedudukannya dengan Nabi SAW. Dan hal ini menunjukkan keutamaan besar bagi Bilal yang tidak disebutkan untuk sahabat Nabi yang lain. Jadi tidak disebutkan kalau terompa sendalnya terdengar kecuali Bilal saja. Di antara subbahasan yang disebutkan di sini adalah hijrah yang penuh dengan berkah. Bilal pada saat sudah masuk Islam pun masih sering disiksa oleh orang kafir Quraisy, tapi dia sekarang lebih kokoh lagi, apalagi dia sudah menjadi orang yang merdeka dan dilindungi oleh tuannya sendiri, Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in. Dikatakan oleh penulis ini, saya bacakan dulu, hijrah yang penuh dengan berkah. Ketika Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan hijrah yang penuh berkah ke Madinah, Bilal radhiyallahu anhu berhijrah bersama orang-orang yang berhijrah dari kalangan sahabat. Dia tinggal dalam perlindungan orang-orang Ansar yang disanjung oleh Allah dalam firman-Nya, Al-Hasyr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansar dari suku Aus dan Khazraj di Madinah yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka para muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka atau para muhajirin. Dan mereka mengutamakan para muhajirin atas diri mereka sendiri. Orang-orang Ansar menithar atau memaksakan diri mendahulukan orang-orang muhajirin meskipun mereka juga memerlukannya. Dan siapa yang dijaga dirinya dari sifat kekikiran, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Bilal masuk dalam naungan pelindungan ini. Allah menyelamatkan muslimin, diantaranya Bilal, untuk ternaungi dengan suku Ansar yang luar biasa. Mereka suka ithar. Ithar itu memaksakan diri untuk orang lain. Sampai di antara orang-orang Ansar, mereka pernah kedatangan satu orang muhajir. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau menjadikan ini sebagai tamunya? Orang miskin dari Ansar mengatakan, saya Rasulullah. Dipanggil ke rumah lalu dia tanya istrinya, ada makanan bisa kita hidangkan buat tamu? Kata dia, istrinya bilang, cuma ada makanan anak kita, bayi, makanan anak kecil. Nggak ada lagi. Dia bilang, baik, buatkan, hidangkan buat tamu. Lalu padamkan lampu rumah supaya tamu tahu kita akan tidur. Lalu kemudian dihidangkan buat tamu. Tamunya pikir tuan rumahnya tidur, dihidangkan makanan, maka dia makan sampai habis. Sampai pagi akhirnya mereka kelaparan. Waktu sahabat ini pergi ke masjid, kata Nabi SAW, Allah kagum dengan perilaku kalian semalam. Allah tahu masalah itu. Jadi orang-orang Ansar punya kedudukan luar biasa. Maka Bilal jauh lebih aman sekarang dan lebih tentram dalam mengerjakan ibadahnya. Pada saat itu Bilal sempat tiba di Madinah terserang penyakit demam. Dia dan Abu Bakar terserang penyakit demam. Dan orang-orang Ansar mengurus keduanya seperti mengurus diri mereka sendiri. Masuk ke subjudul lain teman-teman sekalian, awal mula azan. Artinya berkah buat Bilal. Awal mula azan. Judul kita Bilal muadzin Nabi SAW. Nanti kita akan sebutkan mulianya azan ini teman-teman sekalian. Luar biasa. Dari Ibnu Umar, kata penulis ini, awal mula azan radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka pun berkumpul. Mereka menunggu sholat tanpa ada panggilan khusus untuknya. Belum ada azan waktu itu. Belum ada azan. Ibnu Umar meriwayatkan radhiyallahu anhuma, ia berkata ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul, mereka menunggu sholat tanpa ada panggilan khusus untuk itu. Suatu hari mereka berbincang-bincang tentang itu. Sebagian dari mereka berkata, gunakan saja lonceng, seperti loncengnya orang-orang Nasrani. Sebagian yang lain berkata, gunakan saja trompet, seperti yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Maka Umar berkata, mengapa kalian tidak memilih seseorang untuk menyerukan sholat? Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Bilal, berdirilah dan serukan panggilan sholat. Awal mula azan mempunyai kisah yang menarik hati untuk mengingatnya. Seperti disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah, berkata ketika Rasulullah SAW telah menetap di Madinah, saudara-saudaranya orang-orang muhajirin berkumpul kepada beliau, urusan orang-orang Ansar menyatu, perkara Islam telah stabil. Jadi maksudnya
Muhajirin sudah aman, tinggal bersama Nabi di Madinah. Di Mekah nggak ada lagi orang yang Muslim, diselamatkan semuanya. Di Madinah urusan Ansar bersatu. Maksudnya sebelum Islam masuk ke Madinah, Aus dan Khazraj yang nanti digelar dengan Ansar dalam Islam dulu berperang. Karena orang-orang Yahudi, 3 suku Yahudi di Madinah, Qainuqa, Nadir dan Quraidah, ini mengadu domba Aus dan Khazraj supaya perang terus nih. Tapi setelah Islam datang nggak ada lagi permusuhan di antara mereka. Dan perkara Islam sudah stabil, sholat ditegakkan, zakat diwajibkan, puasa ditetapkan, hukuman had, pencuri dipotong tangannya dan yang sejenisnya ditegakkan, yang halal dan yang haram ditetapkan. Islam bersemayam kokoh di antara mereka. Orang-orang Ansar adalah orang-orang yang telah tinggal di Madinah dan mereka telah beriman. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, kaum muslimin berkumpul kepada beliau untuk menunaikan sholat ketika waktu hampir tiba, tanpa ada panggilan khusus. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau berniat menggunakan trompet seperti trompet orang-orang Yahudi yang mereka gunakan dalam rangka memanggil sholat. Tetapi kemudian Nabi SAW tidak menyukainya. Kemudian beliau memerintahkan membuat lonceng. Lonceng ini dipahat agar bisa dipukul sebagai tanda bagi kaum muslimin bahwa waktu sholat telah tiba. Ketika itu akan dilakukan dan belum sempat dipakai lonceng ini, baru dibuat lonceng itu, tiba-tiba saja Abdullah bin Zaid bin Tha'labah bin Abdul Rabbi, salah satu sahabat dari Ansar, dari Bani Al-Harith bin Al-Khazraj, Khazraj suku asli Ansar, bermimpi tentang azan. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, tadi malam dalam mimpi seseorang mengelilingiku. Seseorang laki-laki melewatiku, dia memakai 2 kain hijau dan membawa lonceng di tangannya. Aku berkata kepadanya, maksudnya Abdullah radhiyallahu anhu mimpi yang melihat ini. Wahai hamba Allah, apakah engkau mau menjual lonceng ini untukku? Dia bertanya, apa yang akan engkau lakukan dengannya? Maka aku berkata, kami menggunakannya untuk memanggil sholat. Maka orang itu pun mengatakan, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih baik daripada lonceng ini? Aku bertanya, apa itu? Lalu orang itu mengajarkan kepadaku Rasulullah kalimat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ketika Abdullah mengabarkan kepada Rasulullah SAW, beliau langsung bersabda, innaha la ru'ya haqq, insyaallah, faqum ma'a Bilal fa'alqaha alaih, falyu'adzin biha fa innahu anda sautan minka. Sesungguhnya ia adalah mimpi yang benar, insyaallah. Berdirilah kepada Bilal dan ajarkan dia lafaz azan itu agar dia yang azan, karena Bilal lebih nyaring dan lebih bagus suaranya darimu. Ketika Bilal mau memandangkan azan, Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain terbangun dari tidur, kemudian mereka menuju ke masjid. Lalu Umar berkata kepada Nabi SAW, wahai Nabi Allah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku juga bermimpi seperti ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, segala puji bagi Allah atas semua itu. Dan ini hadis diriwayatkan Abu Dawud nomor 499 dalam Kitabus Shalah, dan Al-Bukhari juga menyebutkan dalam Khalqu Af'alil Ibad halaman 448, Ad-Darimi menyebutkan nomor 1187, dan masih banyak yang lainnya, di antaranya Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi semua menyebutkan, dan juga Az-Zahabi mensahihkan hadis ini, juga An-Nawawi meriwayatkannya. Yang jelas hadis ini menceritakan tentang historinya. Awalnya belum ada azan. Lalu kemudian Nabi SAW tadinya mau mengikuti Yahudi dan Nasrani, tapi belum sempat, maka Allah berikan petunjuk melalui mimpi sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid bin Tha'labah radhiyallahu anhu. Di sini juga pelajaran teman-teman sekalian, kalau orang yang azan, walaupun fadilahnya besar sebagaimana kita akan sebutkan, juga ada syarat-syaratnya. Orang yang azan suaranya lantang, suaranya bagus, penyebutan lafadznya benar. Jadi bukan hanya sekedar mengejar fadilahnya, karena fadilahnya besar sekali. Nanti akan kita sebutkan dalam pelajaran kita. Dan nanti akan ada manaqib, kelebihan atau keutamaan Bilal, kemudian ada durus wal ibar, pelajaran-pelajaran bisa kita ambil gitu. Di sini teman-teman sekalian, diantaranya adalah seseorang harus suaranya lantang dan bagus. Tentu suara itu bisa dilatih. Ulama sepakat mengatakan tidak ada Allah ciptakan manusia suaranya buruk, tapi Allah menciptakan masing-masing dengan volume, frekuensi yang bagus semuanya. Cuman bagaimana dia melatihnya. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Semua itu bisa diatur, tergantung bagaimana orang melatihnya. Sebagaimana tubuh manusia elastis, bisa dia gemukkan, bisa dia kuruskan. Tergantung bagaimana dia melatihnya atau membiasakannya pada sebuah pola makanan ataupun olahraga. Jadi di sini teman-teman boleh, tapi latih diri dulu. Kecuali kalau sudah tidak ada muadzin, maka kita boleh ya azan. Kita berusaha semaksimal mungkin memberikan hak-hak huruf-hurufnya, nyaring suaranya, dan juga tentu suaranya yang merdu. Ada satu kejadian yang tidak perlu atau tidak bisa dilepaskan dari Bilal radhiyallahu anhu, yaitu bagaimana dia membunuh mantan majikannya, Umayyah bin Khalaf. Ini ada kisah teman-teman cukup panjang. Saya coba rangkumkan kisah dalam riwayat Bukhari. Berawal dari pertemuan antara Sa'ad radhiyallahu anhu dengan Umayyah bin Khalaf. Saat ini seorang sahabat yang mulia dari pimpinan Ansar, kepala suku Aus kalau saya tidak salah di sini. Kemudian dia bersahabat dengan Umayyah dari sebelum masuk Islam. Kalau Umayyah bin Khalaf yang majikannya Bilal ini pergi ke Madinah jadi tamu di rumah Sa'ad. Kalau Sa'ad ke Mekah jadi tamu di rumahnya Umayyah, sahabat dekat. Setelah masuk Islam dan semua sahabat hijrah ke Madinah, sudah hijrah semuanya, di Mekah nggak ada lagi Muslim. Kalau ada ketahuan dibunuh. Ada beberapa yang masih tinggal tapi mereka sembunyikan Islamnya.
Nabi SAW pun dan para sahabat tidak mengetahui keberadaan mereka. Nanti itu kalau yang mau tahu orang-orang ini diceritakan pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Dan sudah saya sebutkan itu di bahasan Sirah Nabawi di YouTube, bisa diikuti kesepakatan Hudaybiyah. Allah tidak membiarkan Nabi SAW dan sahabat yang lagi mau umrah waktu itu ditahan oleh orang Quraisy menyerang Mekah, karena di Mekah ternyata ada orang-orang Muslim yang menyembunyikan Islamnya, tidak ketahuan. Tapi yang ketahuan Islamnya semua sudah hijrah. Pada saat itu teman-teman sekalian, saat lagi lewat Mekah, dia kepala suku, dia surati Umayyah, wahai Umayyah, saya lewat Mekah, mau mampir, bisa nggak? Oh bisa, silakan. Saya berikan jaminan. Saya Muslim, nggak apa-apa, saya jamin. Masuklah dia. Begitu dia masuk datang di rumah Umayyah, kata Sa'ad, wahai Umayyah, saya mau tawaf. Tapi saya nggak mau tawaf sebagai seorang Muslim kalau masih ada orang-orang Quraisy yang tawaf. Karena tradisi waktu itu teman-teman sekalian, sebelum pembebasan kota Mekah, kalau orang tawaf, tawafnya telanjang. Kalau yang nggak punya uang untuk beli baju dari Mekah, kalau tawaf ada baju khusus. Kalau kita sekarang pakai ihram, kalau dulu mereka pakai baju khusus buatan Mekah. Yang tidak mampu tawafnya telanjang. Zikir dan talbiyah diganti dengan tepuk tangan dan siul. Kata Sa'ad, saya nggak mau tawaf kalau mereka masih ada. Dosa ini. Baik, bagaimana caranya? Tunggu kalau kosong panggil saya, kata Sa'ad. Saat pun tunggu di rumah Umayyah, Umayyah pergi kumpul di Darun Nadwa sama teman-temannya Abu Jahal dan grupnya. Malam hari, pada saat mereka sudah bubar, dia pulang ke rumah, dia lihat kosong Mekah, Ka'bah maksudnya. Karena zaman dulu kalau habis Isya, habis Maghrib sudah mulai kosong. Orang nggak ada lagi yang tawaf. Mereka belum punya syariat seperti kita. Pulanglah Umayyah lalu berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, sekarang sudah boleh. Sekarang udah kosong. Ayo kita jalan berdua. Masuk di tawaf, masuk di Ka'bah. Begitu mau tawaf, datang Fir'aunnya umat ini. Hah? Siapa? Abu Jahal, gitu kan. Maka Nabi yang bilang, ini Fir'aunnya umat ini. Dia tanya Umayyah, wahai Umayyah, siapa yang bersama kau? Saya tidak kenal ini, bukan orang Mekah. Maka kata Umayyah, ini Sa'ad, pimpinan Ansar, pimpinan Aus di Madinah. Dia sudah tahu, Abu Jahal tahu, kalau orang Madinah semua sudah Muslim. Dia bilang, wahai Sa'ad, berani benar kau masuk ke sini. Demi Allah kau tidak akan keluar hidup nih. Kata Sa'ad, saat ini kepala suku nggak biasa diancam. Dia juga bilang, demi Allah kau tidak akan bisa sentuh saya. Ribut nih. Kata Abu Jahal, demi Allah saya bisa. Kata Sa'ad, demi Allah kau nggak bisa. Ribut. Dan kalau kau berani sentuh saya, kata Sa'ad, saya akan lawan kau. Sampai kalaupun saya yang kau bunuh, sukuku Aus akan datang menyerang Mekah. Mereka habis atau Quraisy yang habis. Suku Aus terkenal, ahli perang dari Madinah. Nanti kita lihat kiprahnya mereka di peperangan Nabi SAW banyak sekali. Pemberani semua. Gitu. Maka Umayyah bingung, siapa yang dia mau pilih nih? Ini Sa'ad temannya, Muslim dari Madinah. Ini Abu Jahal temannya. Waktu itu dalam riwayat dikatakan jiwanya cenderung pada Abu Jahal. Tapi di Mekah dipanggil Abu Hakam, orang yang bijaksana. Kita panggil Abu Jahal. Kalau dia beriman pada saat itu semua beriman. Gitu. Cuma dia nggak mau. Waktu ditanya sama Abu Sufyan, kenapa kau nggak beriman wahai Abu Hakam? Kata dia apa? Dari dulu suku saya sama suku Muhammad bersaing. Mereka siapin makanan jemaah haji, minuman kami juga lakukan. Mereka siapkan pasukan bela Mekah, kami juga siapkan. Sehari suku Muhammad, sehari sukuku. Sekarang di suku Muhammad ada nabi, sukuku nggak ada nabinya. Kalau aku beriman berarti aku kalah. Gara-gara itu dia bilang saya tidak mau beriman sama Muhammad. Maka waktu Nabi dengar, Nabi bilang dia Abu Jahal. Goblok nih orang. Kalau dia beriman, satu Mekah beriman. Abu Sufyan bilang, kau pemimpin kami, kalau kau beriman kami ikut. Maka dia sebutkan tadi dia nggak mau beriman. Akhirnya Umayyah cenderung dengan temannya Abu Jahal. Dia bilang, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu depannya Abu Hakam, karena ini pemimpin lembah ini. Apa kata Sa'ad waktu itu? Wahai Umayyah, kau bukannya bela saya sebagai tamu, malah kau membela orang ini yang mau membunuhku, gitu kan? Mana kemuliaanmu? Kalau begitu mulai sekarang putus hubungan persahabatan kita. Dan ingat, saya mau sampaikan satu hal. Kalau Nabi kami, Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan kepada kami kalau kami akan membunuhmu nanti. Kalimat ini, Nabi menyampaikan kepada kami kalau kami akan membunuhmu. Tiba-tiba Umayyah terdiam, lalu dia mengatakan, apakah Muhammad mengatakan kalian akan membunuhku? Kata Sa'ad, iya. Lalu dia bilang, di mana Muhammad mengatakan kalian akan membunuhku? Kata Sa'ad, tidak ada berita, tetapi kami pasti akan membunuhmu. Apa kata Umayyah? Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Muhammad gak pernah dusta. Benar nih berarti. Maka dia tinggalkan Sa'ad, dia tinggalkan Abu Jahal. Dia pulang ke rumahnya. Di tengah jalan ada rupanya orang yang nanti masuk Islam jadi sahabat, dengar, lihat, dia bilang di tengah jalan, demi Allah Muhammad gak pernah dusta nih. Dia tinggalkan Abu Jahal sama Sa'ad. Lihat di sini ya, pengecutnya Abu Jahal. Waktu sudah tinggal berdua, Abu Jahal tinggalin Sa'ad. Padahal dia demi Allah, pendusta. Maka Sa'ad juga pergi pulang ke Madinah, gitu kan. Perjalanan waktu 3 bulan setelah itu terjadi perang Badar. Perang Badar, mayoritas harta yang dibawa oleh Abu Sufyan di kafilahnya adalah harta kaum muslimin yang disita. Dan paling banyak hartanya di situ Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, juga Abu Sufyan, Abu Lahab. 4 orang ini mayoritas memiliki harta rampasan dari muslimin ini. Nabi SAW serang, tidak kedapatan kafilahnya, lolos, pasukan dari Mekah datang ini membela, gitu kan. Waktu Abu Jahal lagi motivasi, orang-orang Mekah, ayo kita perang, lawan, kafilah kita mau diserang oleh Muhammad, terkumpul 700 orang. Semua kepala suku Mekah ngumpulin sukunya, kecuali Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini, sempat tadi waktu dia pulang, dia ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, wah istriku tahu nggak apa yang disampaikan oleh Sa'ad? Kata istrinya tidak. Kata dia, Muhammad memberitakan kalau mereka pengikutnya akan membunuhku, para sahabatnya akan membunuhku. Kata istrinya yang kafirah, dia bilang, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah diberitakan di mana kau akan dibunuh? Kata dia, tidak ada beritanya. Saat bilang tidak ada. Tapi saya janji sama kau istriku, saya nggak akan keluar dari Mekah. Saya di sini aja terus, biar ada perang saya nggak ikut pokoknya. Nah, dia sudah percaya, dia sudah yakin di situ kan. Subhanallah, orang kafir pun yakin dengan Nabi SAW. Maka pada saat akan terjadi perang Badar, semua kepala suku kumpulin
orang-orang sukunya kecuali Umayyah. Umayyah duduk, dan Umayyah ini suku Quraisy, pemimpin suku Quraisy yang paling banyak prajurit perangnya, 300 orang. Dia sendiri 300 orang. Duduk semua 300 orang depannya, dia depan Ka'bah. Umayyah, Abu Jahal lewat. Dia lihat, wahai Umayyah, kenapa kau nggak bergerak? Kafilah kita diserang. Kau juga termasuk pemilik harta terbanyak situ. Dia bilang, wahai Abu Hakam, kau tidak ingat apa yang Sa'ad bilang 3 bulan lalu? Kalau saya akan dibunuh oleh teman-temannya Muhammad. Abu Jahal bilang, itu bohong, jangan dipercaya. Enggak, saya tidak akan keluar demi Allah. Abu Jahal tahu pengaruhnya besar. Kalau Umayyah nggak ikut, ini masalah ini. 300 orang nggak ikut, bisa suku lain bubar juga nggak jadi ikut. Dia mau hartanya selamat. Dia pulang ke rumah, dia ambil dupa, diisi bakaran dupa, ditaruh dupa itu khusus wanginya wangi perempuan. Wangi perempuan. Jadi kalau di Mekah orang lewat bau itu berarti perempuan. Kalau laki-laki lewat berarti banci. Ini khas perempuan. Abu Jahal ambil punya istrinya, dia bawa ke dekat Ka'bah. Lalu dia bilang sama Umayyah, tatayyab, nih pakai ini minyak wangi. Pakai ini wangi-wangian. Umayyah tahu ini bau perempuan. Kenapa kasih saya ini punya perempuan? Ya kau kan memang perempuan, nggak mau perang. Maka Umayyah marah nih, ditepis sama dia, lalu dia pulang ke rumahnya. Dia bilang, saya akan ikut. Pulang ke rumah, dia bilang sama istrinya, siapkan perlengkapan perang saya. Kata istrinya, kau sudah tahu, diingatkan lagi. Perkataan Sa'ad 3 bulan lalu. Kalau Muhammad beritakan teman-temannya akan bunuh kamu, kenapa mau ikut? Dia bilang, Abu Hakam permalukan saya. Saya akan keluar dari Mekah beberapa langkah, nanti saya kembali lagi. Memang riwayatnya begitu. Ya. Supaya saya tidak dipermalukan. Subhanallah, sabda Nabi benar. Setiap kali istirahat pasukan Quraisy, Abu Jahal selalu jaga Umayyah. Dia tahu Umayyah ini mau lari. Jadi dia selalu jaga, setiap istirahat, hai Umayyah kau duluan berdiri. Suruh berdiri. Jadi selalu dijaga sampai tiba di Badar. Sampai tiba di Badar. Baik, sekarang kita masuk ke inti bahasan kita. Ini semua rentetannya supaya kita tahu mukjizat Nabi SAW. Waktu perang Badar terjadi, muslimin menang. 314 orang melawan 1000 orang. Kalah Quraisy, kocar kacir. Gitu kan? Ada ceritanya panjang lebar kalau teman-teman ikuti di YouTube tentang kisah perang Badar, kisah perang yang mulia sekali. Bilal termasuk hadir. Dan orang yang hadir di perang Badar ini mulia. Diampuni dosa-dosanya. Sampai kalau ada sahabat yang melanggar setelah perang Badar pun, Nabi SAW mengatakan, jangan diganggu, ini orang Badar, nggak apa-apa, maaf, ini orang Badar. Badar ini punya kemuliaan sendiri. Satu-satunya peperangan yang malaikat hadir dan ikut membunuh musuh, itu di perang Badar. Sampai Allah menggambarkan dengan hari yang besar. Gitu kan? Baik, yang jelas pada saat itu, kalah orang-orang kafir Quraisy pada lari berantakan, ada orang-orang yang sedang ditawan oleh muslimin, banyak sekali harta rampasan perang. Karena muslimin waktu itu keluar bukan untuk perang, untuk mengejar kafilah. Perlengkapan perangnya sederhana. Quraisy dengan baju perang, semuanya hartanya dikasih. Dibawa. Lalu kemudian dibuanglah semuanya. Termasuk yang waktu itu tidak bisa lari, Umayyah bin Khalaf ini. Karena badannya gemuk sekali. Dia waktu mau lari, kudanya berontak, dia jatuh. Waktu dia jatuh dengan baju perangnya, dia berdiri. Kemudian dia mau lari serba salah. Semua temannya ini orang-orang yang sudah pada lari. Nggak ada kuda, nggak ada apa. Di depan matanya ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf lagi ngumpulin harta rampasan perang. Pedang, perisai, kumpul-kumpulin. Ini kan tujuannya dibawa ke kemah Nabi. Nanti Nabi bagi rata kepada para sahabat. Cuma ngumpulin ini dapat pahala ini. Bawa ke sana nanti juga dapat rampasan. Maka kata, ini Umayyah kenal Abdurrahman dulu di Mekah. Namanya Abdul Wud. Wud itu nama berhala. Dia tidak tahu kalau sekarang namanya Abdurrahman. Dia bilang, hai Abdul Wud, kesinilah. Abdurrahman nggak mau balik. Abdurrahman bilang, saya nggak mau balik. Dia bilang, hai Abdul Wud, nggak mau. Dia bingung panggil apa lagi. Dia bilang, hai Abdul Ilah. Abdul Ilah, ilah Tuhan, gitu kan. Maka Abdurrahman bilang, iya, kenapa wahai Umayyah? Dia bilang, mau nggak kamu? Lebih baik daripada itu yang kamu kumpulin. Pedang-pedang perisai, ada yang lebih baik, lebih mahal, lebih bagus. Kata Abdurrahman, tentu saja. Dia bilang, tawan saya. Saya, kamu tahu kedudukan di Mekah, orang paling kaya, kepala suku, tawan. Selamatkan saya, maka apa saja kau minta ditebus oleh keluarga saya, oleh suku saya. Abdurrahman pikir benar juga nih. Ditaruh semua pedang-pedang, dipegang tangannya Umayyah. Dibawa. Tujuannya mau dibawa kemana? Ke kemahnya Nabi. Ya Rasulullah, ini tawanan saya. Jadi kalau tawanan nggak boleh diganggu. Tapi lapor dulu ke Nabi. Subhanallah, belum tiba di kemah Nabi, Bilal lewat. Bilal lewat nih. Bilal begitu lihat, Bilal mengatakan, Umayyah bin Khalaf, kepalanya orang-orang kafir. Demi Allah, kalau bukan kau mati, saya mati. Nggak bisa. Ini orang harus mati nih. Kata Abdurrahman apa? Wahai Bilal, tawananku. Ini orang kaya nih, banyak duit. Kata Bilal, nggak bisa, harus mati, hai Abdurrahman. Cari tawanan lain. Enggak, tawananku. Kata Bilal, enggak, pokoknya saya mau bunuh. Kata Abdurrahman, jangan. Setiap kali Bilal serang, Abdurrahman tahan sama badannya. Jadi nggak bisa kena terus. Bilal bingung gimana caranya. Lewat beberapa sahabat orang Ansar, lagi ngumpulin pedang-pedang juga. Hai saudara-saudaraku Ansar, kesinilah. Mau tahu nggak dulu orang yang siksa saya di Mekah? Ya ini nih orangnya. Ini orangnya. Bilal terus bilang, dia taruh batu panas di dada saya, dia pukul saya, dia begini. Sampai Bilal bilang, bunuh. Kata orang-orang Ansar, harus dibunuh nih. Abdurrahman bilang, sebentar, tawananku ini. Ini saya yang sudah pegang. Kata Bilal, belum sampai di kemah Nabi. Syaratnya sampai kemah Nabi. Lapor dulu, ya Rasulullah, di tawanan saya. Nah, baru jadi. Sekarang belum. Maka teman-teman orang Ansar bilang, baiklah Abdurrahman, mengalahlah, kami harus bunuh orang ini. Abdurrahman bilang, tidak bisa, tawanan saya. Bilal bilang, bunuhlah, pokoknya dimotivasi. Orang ini penjahat, orang ini begini. Maka yang terjadi pada saat itu, orang-orang Ansar bilang, tidak ada pilihan, hai Abdurrahman, kau larang kami juga tak akan bunuh. Maka Abdurrahman ambil cara unik, dia suruh Umayyah tidur di tanah. Lalu Abdurrahman tidur di atasnya. Tidak boleh ada yang sentuh nih, tawananku. Gitu. Bilal bilang, bunuh dari bawah. Ditusuk dari bawah. Dalam riwayat begitu, mereka tusukin dari bawah sampai Umayyah mati.
Waktu mati sudah nggak bergerak, nggak ada suaranya, kata Abdurrahman, semoga Allah maafkan kau Bilal. Kau hilangkan dari saya harta rampasan perangku ini. Tawana, ini banyak duitnya tadi. Mati sudah, jadi jenazah nggak bisa diapa-apain. Gitu. Maka inilah akhir daripada kisah Umayyah. Dan ini ditulis secara khusus dalam riwayat-riwayat sahih. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membalas Umayyah bin Khalaf karena perbuatannya yang jahat. Dan ini hadis riwayat Bukhari. Nomor 230. Dan juga disebutkan dalam beberapa bab sebenarnya. Dalam kitab Al-Wakalah. Juga bab ada juga ada dalam riwayat lain. Ada dua riwayat, 2301 dan 3971. Bilal, teman-teman sekalian, setelah dinobatkan oleh Nabi SAW jadi muadzin tadi, waktu Abdullah bin Zaid bin Tha'labah radhiyallahu anhu ajma'in mimpi, lalu Nabi bilang, ajarkan kepada Bilal karena dia lebih jaring suaranya. Maka Bilal disuruh azan oleh Nabi SAW di setiap waktu 5 waktu sholat, dan kita tahu muadzin ini dapat pahala semua orang yang mendengarkan suaranya. Dan Bilal mulia. Bilal pernah naik ke atas Ka'bah azan 2 kali. Yang pertama adalah pada saat terjadi umroh qadha, namanya umroh qadha. Qadha artinya umroh yang dilakukan. Waktu kesepakatan Hudaybiyah kan Nabi keluar dengan 1399 sahabat untuk umroh, ditahan oleh Quraisy, nggak bisa masuk. Kemudian kesepakatan sama Quraisy boleh umroh tapi tahun depan. Maka Nabi SAW pun datang tahun depannya, namanya umroh qadha. Orang-orang Quraisy disuruh oleh Abu Sufyan keluar dari Mekah, jangan ada di Mekah. Supaya orang-orang mau keluar dari Mekah, maka Abu Sufyan sebarkan berita kalau muslimin kena penyakit kuning. Waktu itu dikatakan penyakit kuning ini oleh orang-orang Quraisy adalah penyakit yang dagingnya bisa jatuh dan dia bisa menular. Bahaya nih. Tubuh mereka lemah, berpenyakitan. Suaranya juga bisa embusan nafasnya bisa jadi penyakit menular. Orang-orang Quraisy pada keluar dari Mekah. Maka Nabi SAW waktu itu ingin menunjukkan kepada mereka kalau ini tidak benar beritanya. Maka beliau mengatakan, Allah akan merahmati hamba-hambanya yang hari ini menunjukkan kekuatannya. Perlihatkan lengan kanan kalian. Semuanya ihramnya dilipat di bawah ketiak kanan, laki-lakinya, terus ditaruh di sebelah kiri. Dan ini sudah jadi sunnah sampai sekarang. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, berlari kecillah sambil tawaf, sambil berdoa. Maka para sahabat pun melakukan itu. Jadi berlarinya itu bukan lari cepat, larinya pelan-pelan di tempat, tapi dengan kekuatan sambil bertakbir, bertahlil. Terdengar. Maka orang-orang Quraisy sesungguhnya mengatakan, demi Allah nggak mungkin orang penyakit kuning begini modelnya. Ini sehat semua ini. Maka Nabi SAW setelah itu mengatakan, Bilal naik ke atas Ka'bah, azanlah. Maka Bilal pun naik ke atas Ka'bah dan azan. Ini sebuah kemuliaan. Bisa dikatakan pada saat itu belum pernah ada sahabat satupun yang diperintahkan Nabi untuk naik ke atas Ka'bah kecuali Bilal. Ini sebuah karunia. Dan juga beliau pernah diperintahkan Nabi SAW azan di atas Ka'bah pada saat pembebasan kota Mekah. Ini yang kedua. Dan riwayatnya disebutkan adalah Rasulullah SAW kembali melakukan Mekah, kata penulis di sini, ini ada di halaman 256 sebagai penaklukan dan kemenangan, ya. Padahal sebelumnya beliau meninggalkan sambil menangis dan bersabda, Wallahi innaka la ahabbu biladillahi ila Allah wa innaka la ahabbu biladillahi ila Rasulillah walaula anna qaumi akhrajuni ma kharajtu. Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah negeri Allah yang paling Allah cintai. Sesungguhnya engkau adalah negeri Allah yang paling dicintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan meninggalkanmu. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW datang pada saat Fath Makkah dari bagian atas Mekah dengan mengendarai tunggangannya sambil membonceng Usama bin Zaid. Beliau diiringi Bilal dan Uthman bin Talha, salah seorang pemegang kunci Ka'bah. Beliau menurunkan kendaraannya di masjid, lalu beliau meminta Uthman bin Talha untuk meminta kunci Ka'bah atau membuka kunci Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW masuk Ka'bah bersama Usama bin Zaid, Bilal, dan Uthman bin Talha. Sementara sahabat Nabi yang lain dilarang masuk. Nabi cuma masuk dengan 3 orang ini, salah satunya Bilal. Rasulullah SAW tinggal dalam Ka'bah dalam waktu yang lama. Riwayat lain dikatakan beliau sholat 2 rakaat tahiyat masjid di dalam Ka'bah. Kemudian beliau keluar, maka orang-orang berhamburan menemui Nabi SAW. Abdullah bin Umar adalah orang yang pertama masuk ke dalam Ka'bah untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan dicontohi. Dia melihat Bilal di belakang pintu sambil berdiri. Maka Ibnu Umar bertanya kepada Bilal, di mana Rasulullah SAW sholat tadi? Maka Bilal memberi isyarat ke tempat yang digunakan oleh Nabi SAW untuk sholat. Abdullah berkata, aku lupa untuk bertanya kepadanya berapa rakaat beliau sholat. Ibnu Qayyim berkata, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan di sana. Waktu mendengarkan azan ini, teman-teman sekalian, dikatakan oleh penulis, kata-katanya cukup bagus, makanya saya bacain. Dan Bilal mengumandangkan azan, sungguh sebuah saat, tempat dan kejadian yang sangat indah. Kehidupan di Mekah berhenti dan ribuan jiwa muslim terdiam, seolah-olah mereka terbawa dengan satu nyawa yang mengulang-ulang kalimat azan di belakang Bilal dengan khusyuk dan khidmah. Orang-orang musyrikin di rumah-rumah mereka hampir tidak percaya, inikah Muhammad? Dan orang-orang miskin yang mengikutinya di mana kemarin mereka terusir dari negeri ini? Apakah ini benar-benar Muhammad yang diikuti oleh 10.000 orang-orang mukmin yang menembus Mekah? Apakah ini benar-benar Muhammad yang telah kita usir, kita perangi dan kita bunuh keluarga yang paling dia cintai dan kerabat dekatnya? Apakah ini benar-benar Muhammad yang berbicara kepada kami beberapa saat yang lalu, sementara leher-leher kami di antara kedua pedangnya, lalu dia berkata, pergilah, kalian telah bebas. Jadi orang-orang Quraisy diam semuanya, melihat ini penaklukan yang luar biasa. Dan semua mayoritasnya masuk Islam pada saat itu, kecuali 1-2 orang yang sempat melarikan diri dari Mekah. Ada 3 orang yang sempat mengucapkan kalimat diukir atau ditulis oleh ulama-ulama sejarah. 3 orang itu adalah Abu Sufyan bin Harb, pada saat itu sudah masuk Islam. Kemudian Attab bin Usaid belum masuk Islam, dan Al-Harith bin Hisham belum masuk Islam. 2 orang terakhir ini, Attab bin Usaid mengatakan waktu dia lihat Bilal lagi azan di Ka'bah. Dulu para budak di Mekah nyentuh Ka'bah aja nggak mungkin. Ini Bilal disuruh naik ke atas Ka'bah. Satu kejadian yang luar biasa bagi mereka.
Kata At-Tabi bin Usaid, sungguh Allah telah memuliakan Usaid ayahku dengan tidak mendengarkan ini. Maksudnya tidak dengar ucapannya Bilal. Kalau Usaid ayahku mendengar, maka dia mendengar apa yang telah membuatnya murka, pasti akan marah dan akan mengamuk karena melihat Bilal melakukan itu. Al-Harith bin Hisham berkata, demi Allah, kalau aku mengetahui bahwa dia memang berhak, niscaya aku mengikutinya. Maksudnya Muhammad walaupun hebat begini, tetap aku tidak mau jadi pengikutnya. Abu Sufyan berkata di sebelah mereka berdua, sudah masuk Islam, aku tidak berani berkata apa-apa. Karena kalau aku berkata apapun, batu ini, dipegang batu di sebelahnya dia, pasti menginformasikan kepada Muhammad apa yang saya ucapkan. Maka Nabi SAW tiba-tiba datang kepada mereka, lalu berkata, aku mengetahui apa yang kalian katakan. Lalu Nabi SAW mengulangi perkataan mereka masing-masing per letter-letternya. Kau tadi Attab berkata begini, kau tadi Harith berkata begini, Abu Sufyan berkata begini, diucapkan semuanya. Maka tiba-tiba saja Al-Harith dan Attab mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengatakan, demi Allah, tidak seorang pun bersama kami yang mengetahui hal itu sehingga kami bisa berkata, dia mengatakannya padamu. Artinya di sini kejadian mulia, mujizat Nabi SAW, dan itu juga ada hubungannya dengan azannya Bilal tadi. Teman-teman sekalian, penutupan dalam bahasan masalah Bilal. Dalam buku ini, tentu kita belum masuk ke poin yang ingin saya sampaikan, masalah manaqib, keutamaan Bilal, dan juga masalah pelajaran yang kita bisa ambil. Bilal radhiyallahu anhu terus-menerus mengikuti peperangan bersama Nabi SAW sampai beliau meninggal, peperangan Abu Bakar sampai Abu Bakar meninggal, peperangan Umar, ya. Dan di zaman Umar inilah beliau meninggal. Kurang lebih di tahun 18 Hijriah. Umar bin Khattab berkuasa antara 13 sampai 23 Hijriah. Dan Bilal termasuk orang yang ikut dalam peperangan menembus negeri Persia. Negeri Persia, makanya harta terbanyak Bilal ada di negeri Persia pada saat itu yang dibagikan untuk para mujahidin. Pada saat Nabi SAW meninggal, maka Bilal tiba waktu sholat mengumandangkan azan. Dan Bilal pada saat itu terus mengumandangkan dengan suara yang lantang sampai mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tiba-tiba dia menangis dengan sangat keras dan akhirnya menahan suara dari kerongkongannya, dan karena terseduhnya maka seluruh muslimin ikut menangis pada saat itu. Dan Bilal mengumandangkan azan hanya sampai 3 hari saja, dan setiap kali sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maka dia menangis dan membuat orang-orang semuanya pada menangis. Pada saat itu Bilal memohon kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ajmain untuk membebaskannya dari tugas menjadi muadzin karena dia tidak sanggup lagi memikulnya. Maka Abu Bakar mengizinkan pada saat itu, baiklah, tidak usah azan dulu sampai jiwamu tenang. Lalu Bilal tidak ingin setelah 3 hari nanti disuruh azan lagi, dia tidak mampu mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia sangat yakin Rasulullah SAW memang Nabi. Maka dia pun meminta kepada Abu Bakar untuk diizinkan berjihad ke negeri Syam. Ikut menembus negeri Syam, maksudnya menembus negeri Palestina. Tujuannya waktu itu Abu Bakar sempat bentuk pasukan untuk menyerang negeri Syam. Abu Bakar tidak mau izinkan karena dianggap Bilal sahabat Nabi yang mulia, termasuk seniornya sahabat, muhajirin, orang yang hadir semua peperangan Nabi SAW, inginnya di Madinah membantu Abu Bakar. Tapi Bilal mengucapkan kalimat yang akhirnya membuat Abu Bakar tidak bisa bicara. Kata Bilal, jika engkau dulu membeliku untuk dirimu sendiri, maka tahanlah aku. Kalau kau masih menganggap aku budakmu, silahkan. Tapi kalau engkau membeliku karena Allah, maka biarkan aku pergi dan beramal untuk Allah. Riwayat lain Bilal mengatakan, maka biarkan aku berkarya demi Allah. Maka Abu Bakar pun akhirnya mengizinkannya. Ibnu Katsir berkata rahimahullah, setelah Nabi SAW wafat, Bilal termasuk orang-orang yang berangkat ke Syam untuk berjihad. Ada yang berkata bahwa Bilal tetap menjadi muadzin Abu Bakar sepanjang masa khilafahnya. Tapi pendapat pertama lebih masyhur dan lebih sahih, sebagaimana disebutkan dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Di bumi Syam, Bilal terus hidup sebagai ahli ibadah dan ahli zuhud, tidak pernah meninggalkan jihad. Kemudian beliau juga terakhir sekali azan adalah pada saat Umar bin Khattab menembus Baitul Maqdis di tahun 15 Hijriah. Bilal meninggal di tahun 18 Hijriah. Maka waktu tembus, Umar bin Khattab menyuruh Bilal untuk azan. Azanlah wahai Bilal, sekali ini saja. Bilal mengatakan saya tidak mampu. Kata Umar, sekali ini saja di Baitul Maqdis, pembebasan. Azanlah supaya muslimin mengenang dan mendengar suaramu lagi. Di pasukan pada saat itu banyak sekali muslimin dari sahabat. Maka akhirnya Bilal pun naik di atas menara, di atas bangunan kubahnya Masjid Aqsa, kemudian dia azan. Pada saat tiba kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal menangis lagi. Kemudian pada saat dia menangis membuat orang semua menangis karena mengenang suaranya Bilal. Dan sampai beberapa saat dia tidak mampu melanjutkan azannya, sampai akhirnya dia berusaha dan selesailah azan, dan itu azan terakhirnya Bilal. Setelah itu dia tidak mau lagi azan. Dan terus saja 3 tahun ke depan sampai tahun 18 Hijriah dia berperang, dan akhirnya dia mati, tapi bukan mati terbunuh di medan perang. Pada saat lagi istirahat di rumahnya, peperangan sudah reda, dia meninggal di sebuah tempat namanya Bab Saghir. Itu di tahun 18 Hijriah di Damaskus, Dan pada saat dia mau meninggal, diriwayatkan disebutkan dalam kitab Syiar Alam Nubala di jilid 1 oleh Imam Madzabi di halaman 359, Sa'id bin Abdul Aziz rahimahullah, ulama tabi'in berkata, ketika ajal datang kepada Bilal, dia berkata, esok hari kami akan bertemu orang-orang terkasih Muhammad dan kawan-kawannya. Lalu istrinya berkata, betapa sedihnya. Kata Bilal, betapa bahagianya. Ini yang aku tunggu sebenarnya. Dan ini teman-teman kebiasaan para sahabat dulu. Kalau ada yang mau meninggal, mereka tidak pernah sedih. Bahkan teman-temannya datang mengatakan apa? Berita gembira. Kamu mendahului kami menemui Nabi SAW. Kamu mendahului kami melihat surga yang Allah janjikan. Kamu mendahului kami untuk membenarkan janji-janji Allah dan melihat amal-amal salehmu. Sehingga orang yang mati termotivasi untuk menerima kematian. Bukan malah sebaliknya. Orang-orang pada sedih, orang-orang pada nangis. Para sahabat berbeda teman-teman. Lihat bagaimana Bilal pada saat itu sangat merindukan kematian. Dalam riwayat dan ditanya, hai Bilal, bagaimana pendapatmu tentang kematian? Maka kata Bilal, marhaban bil maut. Selamat datang kematian. Karena justru dia sudah merasa siap untuk melakukannya. Dan orang mukmin memang harus mati. Karena mati sebuah pintu untuk mendapatkan janji Allah yang selama ini kita dambakan dan kita pelajari. Maka harus melalui mati, dan mati bukan hal terakhir bagi seorang mukmin, tapi adalah awal dari kehidupan abadinya.
Meninggallah Bilal radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang sudah kita kisahkan kisah-kisahnya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita disatukan bersama mereka di surga Firdaus tanpa hisab. Karena kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabbah, seseorang akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Sebagaimana seseorang sahabat Badui datang mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya amal yang banyak, tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka tentu saja dengan mencintai para sahabat, kita bukan mustahil digabungkan oleh Allah bersama mereka. Kita masuk teman-teman sekalian ke manakibnya atau keutamaan Bilal, poin-poinnya. Yang pertama adalah orang yang pertama termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Orang-orang yang awal masuk Islam. Yang kedua, dia termasuk orang yang sabar di jalan Allah dalam penyiksaan. Berbeda dengan sebagian sahabat yang justru menyembunyikan itu dan dia menikmati siksaan itu. Dia termasuk orang menikmati. Jadi seseorang teman-teman kalau menikmati satu perbuatan yang memang Allah ridhoi, maka Allah akan meringankan baginya. Semua orang yang disiksa ini kalau kita bayangkan, mungkin kita tidak bisa, kita akan mengatakan kita tidak bisa melaluinya. Tapi pada saat orang itu sudah melalui siksaan tersebut, maka dan dia sabar karena Allah, Allah akan berikan kepada dia ketenangan. Yang ketiga, turunnya firman Allah kepada beliau, surah Al-An'am, tadi surah nomor 6 ayat 52 sampai 53, sudah kita bacakan surahnya. Yang keempat, murkahnya Allah dengan murkahnya Bilal, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan juga riwayatnya. Dan ini kedudukan yang sangat tinggi. Yang kelima, rindunya surga kepada Bilal, dan juga sudah kita jelaskan poinnya tadi. Yang keenam, terdapatnya jaminan surga. Tadi rindu surga berbeda fadilahnya dengan dapat jaminan surga dari Nabi SAW kepada Bilal. Terbukti suara sendalnya sudah didengarkan oleh Nabi SAW sementara dia masih di dunia. Yang ketujuh, dia menjadi muadzin Nabi SAW untuk mengumandangkan azan, yang berarti dia akan panen pahala semua orang yang sholat dari kalangan sahabat pada saat itu. Yang kedelapan, dia berhasil membunuh Umayyah bin Khalaf di perang Badar, dan kata Nabi SAW, orang muslim atau orang mukmin yang membunuh seorang kafir di medan perang, kafir harbi. Jangan salah faham ini. Orang kafir yang di kancah peperangan keluar memerangi Islam, berhadapan sama kaum muslimin. Kalau nggak dibunuh, dia akan membunuh. Maka ini tidak akan bersatu di neraka. Maksudnya si muslimnya dijamin masuk ke dalam surga. Dan Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf. Yang kesembilan, bagaimana Allah sebarkan namanya menjadi harum. Yang tadinya dia seorang budak di Mekah, terhina, tidak punya kedudukan. Tapi setelah masuk Islam, tidak ada satu orang muslim pun di muka bumi ini yang hampir tidak mengenal namanya Bilal. Yang ke-10 yang terakhir adalah bagaimana dia menghadiri semua peperangan Nabi SAW, dan ini sebuah fadilah tersendiri. Kemudian juga dia menghadiri semua peperangan Abu Bakar dan juga sebagian besar peperangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Sekarang kita masuk teman-teman sebagai penutup adalah pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama teman-teman sekalian, fadilah Islam, keutamaan Islam di dalam keadilannya, dan itu tercerminkan dengan tidak adanya rasisme. Enggak ada rasisme. Enggak ada lagi di sini bahasa saya Arab, saya Indonesia, saya Melayu, saya orang bule dan seterusnya. Nggak ada lagi batas negara, nggak ada batas suku, tidak ada lagi batas apapun. Semua muslim menjadikan tradisinya, kebiasaannya Islam. Nggak ada lagi tradisi yang diislamkan. Maka semua punya standarisasi. Mau kulit hitam di Afrika, mau orang bule di Eropa, mau orang Arab Jazirah Arab, mau orang Melayu di Asia Tenggara, semuanya sama. Haram babi, haram di semuanya. Perintah sholat 5 waktu wajib, wajib bagi semua. Muslim tutup aurat, semuanya harus tutup aurat. Tidak ada lagi pemisah di antara mereka. Dan ini sebuah hal yang luar biasa. Dan Allah melarang kita untuk melihat fisik atau menilai orang dari fisiknya. Dalilnya surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya semua orang beriman yang sudah syahadat, mau hitam, mau putih, mau gagah, mau cantik, mau jelek, mau sakit, mau sehat, ya, semuanya, mau kaya, mau miskin, saudara. Maka perbaikilah persaudaraan kalian. Kata ulama tafsir, saling membantulah, saling mendukunglah, saling menasihatilah, dan bertakwalah kepada Allah, patuhlah pada hukum-hukumnya agar kalian dirahmati. Dalam ayat yang lain Al-Hujurat juga 49 ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Maksudnya adalah mengenal kebesaran Allah di situ. Allah bisa ciptakan kulit hitam, kulit putih, kulit coklat atau sawo matang, atau mungkin warna rambut yang berbeda, warna rambut atau kondisi rambut atau kondisi poster tubuh dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan untuk kalian saling mengenal bahwa Tuhan kalian mampu mengerjakan apa saja. Dan yang paling mulia di sisi Tuhan Allah adalah yang paling takwa atau patuh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha memberitahu berita atau akan memberitahukan segala sesuatunya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "La farqa baina Arabin wa Ajamin illa bittaqwa." Tidak akan pernah ada perbedaan antara Arab dan Ajam kecuali dengan ketakwaannya. Dan ini termasuk dari Bilal tadi. Kata Nabi SAW kepada dua orang budak, mantan budaknya Ansar dan mantan budaknya Umar bin Khattab. Dalam satu peperangan, mereka lagi mengambil air di sungai, rupanya airnya saling kepercik. Tersinggung, berantem nih dua orang. Satu dari Ansar, satu dari Muhajirin. Si Ansar teriak, "Wahai orang-orang Ansar, tolong saya." Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa ini, cuma berantem, ribut mulut. Lalu orang Muhajirin juga bilang, "Wahai Muhajirin, kesinilah, tolong saya." Tiba-tiba, sahabat-sahabat karena ini perjalanan dari perang, mereka masih panas-panasnya, memegang senjata, maka berkumpul orang Ansar dan orang Muhajirin mau perang nih. Mulai muncul lagi rasisme, kesukuan, fanatisme, ya. Maka Nabi SAW datang pada saat dan mengatakan, apakah masih ada dakwah jahiliyah
Ada lagi panggilan-panggilan kebodohan seperti ini. Sementara saya ada di tengah-tengah kalian, saya sudah bawa agama Allah, da'ha fa innaha mumtinah. Tinggalkan, karena ini adalah kehinaan, kehancuran. Gak ada lagi teman-teman sekalian. Begitu dia syahadat muslim, saudara kita. Juga kita tahu tidak bolehnya syamata dalam Islam, dan syamata artinya menganggap remeh, ya. Yang kedua, menganggap remeh tentunya seperti statement Umar bin Khattab, kalau antum masih ingat ya. Yang Umar bin Khattab pernah mengatakan, contoh syamata, kalau ada wanita hamil lewat di depanku, lalu aku mengatakan, ih perutnya besar ya, maka aku takut Allah membuatku hamil. Jadi Allah akan hukum aku gara-gara aku hina. Jadi nggak boleh. Oh hitamnya, oh kurusnya, oh pendeknya, itu nggak boleh teman-teman sekalian. Kalau Allah berikan kita kelebihan, alhamdulillah, kita katakan itu. Jangan menjatuhkan orang lain. Kata para ulama, siapa yang mensyamata orang lain, sengaja dia menghina orang lain, Allah bisa balik keadaannya. Bahkan di dalam peperangan Nabi SAW namanya perang Hunain. Pada saat itu muslimin jumlahnya lebih dari 12.000 orang. Belum pernah pasukan muslimin sebanyak itu. Pasukan musuh lebih sedikit. Muslimin sempat mensyamata musuh mereka. Oh itu musuh, sedikit ya. Allah buat muslimin kalah di awal peperangan. Sampai Nabi dalam doanya adalah, dan jangan sampai aku melakukan syamatatil a'da, menganggap remeh musuh, sehingga keadaan musuh berbalik menguasai kita. Dan ini penting. Dan ini bermula teman-teman dari tidak bolehnya menganggap remeh siapapun di sekitar kita. Muslim atau non muslim, tapi muslim lebih pantas untuk itu. Jadi jangan terpengaruh dengan fisik, itu cuma simbolik saja. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah keutamaan sabar. Di dalam atau di jalan Allah, di atas jalan Allah. Sabar teman-teman dalam berdakwah, sabar dalam memanggil orang lain. Ada orang subhanallah baru menasihatin istrinya atau suaminya atau orang tuanya 1-2 kali sudah dianggap nggak mungkin lagi. Sudah susah, udah nggak mungkin. Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. Tahu berapa orang yang masuk Islam? Ada yang tahu? Satu orang angkat tangan, saya mau kasih buku. Kasih buku yang paling besar. Hah? Salah. Angkat tangan. Salah. Salah. Salah semua. Salah, lebih sedikit lagi. Lebih banyak dari itu. Salah. La haula wala quwwata illa billah. Salah, mau dekat. Wah, 15 lebih sedikit. Hampir, salah. Tadi sudah saya bilang 150 sudah dekat, ente turun 113. Siapa itu yang bilang 153? Mana yang ngomong? Kasih dia buku itu, 153 orang. Ini Riyadhus Shalihin yang paling besar nih. Kasih orangnya ya. Jangan nyangkut tengah jalan. Siapa tuh salah semua tadi. Baik, kita kembali ke masalah tadi. Jadi Nabi SAW sabar 13 tahun berdakwah, yang masuk Islam cuma 153 orang. Jumlahnya dibagi dua pada saat itu. Ada yang di Mekah, ada yang di Ethiopia. Siapa yang tahu sekarang jumlahnya? Di Mekah berapa, di Ethiopia berapa? Dari 153. Coba. Sebentar, berapa? Ahsan. Ya. 70 yang tinggal di Mekah, 83 yang hijrah. Kasih minhajul muslim. Nggak ada gunanya, weh. Jawaban yang benar mana? Nabi SAW sabar pada saat itu. Jadi kita harus sabar. Baru 1 tahun ikut pengajian sunnah, dakwai orang tuanya baru 1 bulan, udah putus asa. Jangan putus asa, sabar. Istrinya belum bisa pakai jilbab, dia juga baru ikut pengajian. Sabar dakwain. Sudah saya ceraikan aja Ustaz. Mau nikah sama akhwat yang lain. Dakwai. Siapa suruh dulu nikah dia tidak pakai jilbab? Sabar dakwai. Nabi Nuh AS berdakwah di dakwai istri. Nabi Lut juga sampai mereka mati. Sabar dakwai. Jangan buru-buru. Itu perlu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah fadilah sabar ini. Orang kalau disiksa teman-teman sekalian, ingat Nabi SAW dikatakan penyair, dikatakan penyihir, dilemparin kotoran unta di leher beliau, sabar. Bilal tadi disiksa, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kita kalau dikorek kulit kita sedikit aja sama peniti atau sama pisau kecil sudah kesakitan. Gimana kayak Bilal tadi? Tapi tidak peduli. Ahad, pokoknya sabar. Allah menyebutkan tentang masalah sabar banyak dalilnya. Saya angkat beberapa saja. Di antaranya surah Az-Zumar. Surah nomor 39 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina taqaw. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, mereka bertakwa kepada Allah, patuh. Setiap orang di antara kalian yang berbuat kebaikan, kepatuhan di muka bumi ini, niscaya dia akan mendapatkan pahalanya. Dan bumi Allah luas. Kalau susah beribadah satu tempat, pindah tempat lain. Sesungguhnya orang-orang sabar akan mendapatkan balasan yang tidak ada hisapnya. Tidak ada hisapnya. Dalil yang kedua, surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apapun yang kalian miliki di dunia akan hilang, kalian akan tinggalkan. Dan apa yang dimiliki oleh Allah, yang Allah janjikan di akhirat pasti kekal. Dan pasti kami akan membalas orang-orang yang sabar mengejar apa yang Allah janjikan itu. Kami balas pahala mereka dengan lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan.
Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, as-sabrun nur, as-sabru nur. Sabar itu cahaya kehidupan. Juga dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa'u minas sabr. Tidak ada sesuatu yang dikaruniai oleh Allah untuk seorang hamba yang jauh lebih baik dan lebih luas untuk dia mengambil keputusan lebih baik daripada sabar. Umar radhiyallahu anhu mengatakan dalam statement yang menarik masalah sabar, wajadna khaira hayatin wa akmaluha fis sabr. Kami menemukan, kata Umar, sebaik-baik kehidupan dan sempurnanya kehidupan itu di dunia ini dengan kesabaran. Kalau dihiasi dengan kesabaran, itu nikmat sekali. Orang caci maki ya sudah, orang ambil haknya ya sudah. Dia tetap menagih, tapi dia sabar. Sabar artinya menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Kita bangun tidur sakit, sabar, terima dulu sebagai takdir Allah. Tidak usah keluh kesah kesana sini, kecuali pada ahlinya misalnya. Kemudian juga ikhtiar untuk mencari jalan keluar. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mathalus sabr minal iman kamathalir ra'si minal jasad. Perumpamaan sabar itu dari keimanan seseorang seperti ibaratnya kepala dari jasad. Jadi kalau antum tidak bisa sabar teman-teman sekalian dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup, antum seperti manusia tidak berkepala. Ini statement Ali yang sangat mulia supaya orang fahami. Artinya cobaan akan datang, lalui dengan kesabaran. Sabar sekali lagi, terima takdir Allah dan ikhtiar, cari jalan keluarnya. Al-Hasan al-Basri mengatakan rahimahullah tentang sabar, as-sabru gina wala yu'tihi Allahu illa ibadihil mukramin. Sabar itu kekayaan, harta yang luar biasa, dan Allah tidak berikan kecuali hamba-hambanya yang dimuliakan. Allah berfirman juga dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, sabarlah, kuatkan kesabaranmu itu, ekstra. Dicaci maki, ekstra sabar, ekstra tahan diri. Dan selalulah berjaga-jaga di perbatasan dari musuh, atau selalulah berjaga-jaga dari serangan musuh, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang menang. Penutupan dalam poin kedua masalah fadilah sabar ini adalah statement Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan dalam buku beliau, sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Jadi beliau membagi 3 kesabaran. Sabar dalam mengerjakan ketaatan pada Allah. Hadir di majelis ilmu, puasa, sholat malam, haji, jihad, butuh kesabaran. Terima sebagai takdir Allah, lalui, gitu kan. Kemudian beliau mengatakan, sabar juga adalah menahan diri dari kemaksiatan serta menjaga darinya. Maksudnya jangan sampai terjerumus dalam maksiatan. Kita dapat teman-teman peluang setiap kita untuk berzina, untuk berdusta, untuk menipu orang, untuk merekayasa data, untuk apa saja mencuri. Semua kita pasti terlintas di hidupnya itu. Tinggal dia sabar, kontrol diri, nggak mau dia lakukan. Karena Allah haramkan itu. Dan ini tentu terjadi. Kita tahu pada Nabi Yusuf AS ditawarkan zina, tapi dia sabar, gitu kan? Begitu pula dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah menjaga perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah yang dialami berupa berbagai hal yang menyakitkan dan gangguan yang timbul di luar kekuasaan manusia ataupun yang berasal dari orang lain. Artinya, beliau ingin mengatakan sabar yang ketiga adalah sabar terhadap cobaan harian. Jadi ada sakit, ada gangguan orang, kehilangan benda, orang utang nggak bayar dan seterusnya. Ini butuh kesabaran. Sekali lagi sabar, terima takdir Allah. Allah lagi uji saya, kemudian ikhtiar cari jalan keluar. Yang ketiga pelajaran, fadilah jihad, keutamaan jihad. Sebagaimana Bilal tidak pernah tinggalkan dalam hidupnya. Tentu jihad yang benar. Dan dalam serial sahabat sebelumnya sudah sering kita jelaskan tentang jihad yang benar. Bukan jihad yang keliru, asal terbawa emosi. Enggak. Ada syarat-syaratnya. Bila pemimpin negara mengajaknya, jadi fardu ain. Bila musuh menyerang, fardu ain. Dan jadi sunnah bila seseorang melewati sebuah wilayah muslim yang lagi kacau, kemudian dia terlibat dalam peperangan, bagi dia. Selain ini tidak boleh ada orang mengatasnamakan membom sana sini, yang membom orang kafir lalu dikatakan dia mati syahid. Ini tanda tanya ini, dan sudah pernah kita jelaskan dalam bab jihad masalah ini. Yang jelas saya ingin sebutkan tentang fadilah-fadilahnya. Tentu ini semua teman-teman kalau kita ingin bahas, sabar butuh satu pertemuan mungkin 2-3 jam. Mungkin tadi juga masalah tidak adanya rasisme dalam Islam, keadilan Islam butuh 2 jam. Mungkin sekarang jihad juga begitu. Tapi saya coba memilih dalil-dalil yang mudah-mudahan bisa mencukupi semua itu. Dalam jihad misalnya, surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diperintahkan buat kalian untuk berperang menghadapi musuh kalau memang terjadi, dan itu kalian tidak sukai, tapi ketahuilah bisa saja kamu tidak suka sesuatu tapi Allah jadikan kebaikan yang banyak untuk kalian di situ, dan bisa saja kalian suka sesuatu maka itu buruk buat kalian dan Allah tahu sementara kalian tidak tahu. Orang-orang yang ikut berperang teman-teman, kalau dia tahu bahwasanya setiap langkahnya, ya, nafasnya, gerakannya, pengorbanannya sampai matinya semua dibalas di surga, maka kata Nabi SAW tidak ada orang yang berharap kembali ke dunia dari semuanya, muslim atau kafir, kecuali muslim yang mati syahid. Karena dia berharap bukan untuk kembali ke keluarganya, istrinya, anaknya, pekerjaannya, teman-temannya, kembali ingin ikut perang lagi, ditusuk musuh lagi, baru kemudian dia mati, kemudian dia kembali lagi begitu. Itu harapan orang mati syahid, semuanya begitu. Ini kata Nabi SAW, karena besarnya pahala yang mereka lihat disiapkan oleh Allah.